Bab 76. Yuang Fengying Sang Pembeda 2. Ming Qin Chen sudah mengurung Yuang Fengying dengan domain aura kekuatannya. Dia berharap dengan menekan anak tersebut melalui aura kekuatan, maka semua gerakan akan kacau dan jurus seni bela dirinya akan terhambat. Hia, Ming Qin Chen melesat menyerang begitu dilihatnya lawannya nampak terdiam. Dalam pemikiran gadis itu lawan sudah terjebak dalam pengaruh tekanan aura kekuatannya. Hei, rasakan bocah. Gelombang serangan sudah mulai menyebar, lalu mengerucut dan memusat ke arah badan Yuang Fengying. Kekuatan serangan dari tingkatan awal tinggi memang berbeda dengan ranah menengah, meski itu berada di ranah menengah puncak. Yuang Fengying masih terdiam, menunggu lawannya makin mendekat. Weeng, begitu gadis cantik itu mengarahkan tangannya yang membara, Yuang Fengying menyongsong tangan tersebut dengan kepalan tinjunya. DEERR. Tinju tangan Yuang Fengying bertemu langsung dengan tangan gadis 16 tahun tersebut. Kekuatan gelombang dari ranah awal tinggi yang diharapkan langsung melempar Yuang Fengying tak terjadi. Ming Qin Chen tercekat, tangannya terasa mati rasa, hampir seluruh lengan itu kesemutan hingga ke lengannya. Yuang Fengying tersenyum kecil, menatap Ming Qin Chen, lengannya sedikit memutih karena unsur elemen logamnya. Jangan lupa meski kekuatan Yuang Fengying terlihat hanya di ranah menengah 8, itu hanya yang nampak di luaran, karena sesungguhnya kekuatannya terbagi dalam beberapa kamar dan jika diakumulasi dengan benar sejatinya kekuatan Yuang Fengying berkali-kali dari tingkatan tersebut. Apa, kau mampu menahan seranganku? Ming Qin Chen sedikit penasaran dengan apa yang terjadi. Sesungguhnya Yuang Fengying baru mengeluarkan tak lebih dari setengah kekuatannya. Mungkin hanya 30% saja. Semua kembali terkejut dengan penampilan Yuang Fengying, anak yang masih terlihat sangat muda dengan tingkatan kultivasi di ranah menengah 8 mampu melawan gadis yang beranjak dewasa dengan ranah lebih tinggi. Kalian berdua majulah. Yuang Fengying berkata sedikit terlihat arogan, bagaimanapun juga dirinya masih anak-anak, yang terkadang sangat suka disanjung dan dipuja. Ming Se Hutian yang ditunjuk sedikit kaget, tak salah dirinya dan Ming Qin Chen mengeroyok anak kecil, meski badan anak tersebut hampir setinggi dirinya. Apa boleh? Ming Se Hutian menatap ke arah juri pertandingan seakan minta pertimbangan. Juri pertandingan mengangguk karena itu permintaan dari si petarung itu sendiri. Apa? Dua anak di ranah awal tinggi mengeroyok bocah bau kencur. Sudah tak waras atau memang hebat anak itu? Sedangkan pihak keluarga Ming perasaannya kini campur aduk, was-was namun juga geram dengan kesombongan yang ditunjukkan Yuang Fengying. Ying Xueyu dan Master 1000 keterampilan makin tertarik dengan kejadian tersebut. Coba kita lihat sejauh apa kemampuan anak ini. Saat ini Ming Se Hutian sudah meloncat ke arah panggung arena, dia mengambil sisi lain dari Ming Qin Chen, nampaknya berniat menyerang dari dua sisi. Aura kekuatan juga sudah dilepas bebaskan, menekan Yuang Fengying dengan kekuatan yang menguar dari badannya tersebut. Kau yang meminta, maka kau jangan menyesal. Ming Se Hutian berkata penuh ancaman. Kini dua wakil dari keluarga Ming sudah bergerak memulai membentuk dasar dari serangannya. Panggung itu menjadi sangat panas, meski sudah dibatasi dengan struktur segel formasi pengaturan untuk menjaga wilayah tersebut, namun hawa panas itu tetap menguar dan merembes ke arah penonton. Kekuatan dari generasi penerus keluarga Ming memang menakutkan. Entah bagaimana panasnya di dalam area pertandingan. Jika dari sini saja panas ini masih menyengat. Mendapatkan serangan aura kekuatan yang mengalir dari dua arah dengan kekuatan panas yang membara, tak membuat Yuang Fengying terlihat lemah. Bahkan anak tersebut malah merentangkan kedua tangannya, seakan menyerap semua panas yang ada di sana. Apa itu? Sungguh kemampuan yang aneh. Apa yang dilakukannya? Memangnya berapa unsur elemen yang mampu dikendalikan oleh anak ini? Ying Xue mengangguk menatap tajam bocah yang dibawanya. Mati, hancur. Ming Se Hutian dan Ming Qin Chen meloncat dan menyerang dari dua arah yang berbeda. Ming Se Hutian menghantamkan gelombang kekuatan api yang berkobar membentuk sebuah gambaran pedang sepanjang 5 meter dan lebar setengah meter. Sedangkan Ming Qin Chen melemparkan beberapa gambaran pisau-pisau yang tercipta dari unsur elemen api. Weeng. Serangan-serangan itu melesat berniat mencacah badan Yuang Fengying. Yuang Fengying memutar dua tangannya,
Gelombang angin yang berputar di dua telapak tangannya menyebar makin besar dan merontokkan semua api yang membentuk gambaran senjata tajam tersebut. Semua terpana, tak mengira akan sekuat itu bocah ini. Pecah. Yuang Fengying menghentakkan tangannya, sisa gelombang angin yang masih terasa menempel di permukaan telapak tangannya langsung melesat menerjang kedua musuhnya. BAAMM. BAAMM. Dua gelombang angin itu menghantam Ming Se Hutian dan Ming Qin Chen. Uaf! Keduanya menjerit tertahan, terkena serangan yang tak diduga tersebut. Ming Se Hutian terseret 5 langkah, sedangkan Ming Qin Chen lebih jauh lagi. Tenaga anak ini sangat kuat, benarkah dia hanya anak kecil, atau penampilannya yang menipu? Ming Se Hutian dan Ming Qin Chen menatap tajam penuh selidik. Apakah kalian hanya akan terdiam di sana? Yuang Fengying berkata penuh dengan kesombongan. Dasar berandalan sombong, bentak Ming Se Hutian, meloncat mengeluarkan kekuatan penuhnya, begitu juga dengan Ming Qin Chen. Alam langsung mendidih, saat dua anak muda generasi penerus keluarga Ming mengeluarkan kekuatan penuhnya, seakan panas kekuatan tersebut mampu membakar apapun yang ada di jalurnya. Api pemusnah massal. Dari lengan Ming Se Hutian mengalir semburan api yang mampu membakar apapun. Dari tangan Ming Qin Chen juga menyebar api kuning yang meloncat ke depan berniat membakar lawannya. Kembali Yuang Fengying merentangkan tangannya, masing-masing tangan tersebut mengarah ke arah lawan-lawannya. Shoot! Shoot! Tiba-tiba api panas itu terhisap telapak tangan Yuang Fengying, makin lama makin banyak seperti tersedot mesin yang tak mampu dihentikan. Ming Se Hutian yang pertama menyadari hal tersebut, wajahnya langsung pucat pasi. Perbuatan seperti ini adalah tindakan yang mampu dilakukan oleh seorang master yang hebat dengan tingkatan ranah kultivasi jauh di atasnya. Apa yang terjadi? Tenagaku kenapa seperti terhisap kekuatan yang tak bisa kuhentikan? Ming Qin Chen bahkan baru menyadari saat badannya sudah melemas. Bang! Bang! Tiba-tiba sebuah ledakan tercipta dari tangan Yuang Fengying, sebuah gelombang panas menerjang balik dua lawannya, membuat lawan-lawannya terlempar dan terluka. RGGH, RGGH, dua generasi penerus keluarga Ming tersebut terkapar tak berdaya dengan sebagian badannya terbakar oleh api yang lebih kuat. Pemenangnya Yuang Fengying mewakili keluarga Ying, juri pertandingan mengumumkan. Yuang Fengying langsung terduduk lemas, bukan sesuatu yang mudah, apa yang barusan dia lakukan, itu sangat menguras tenaganya. Wajahnya pucat, namun puas karena memenangkan pertandingan pertaruhan tersebut. Bab 77. Menerobos awal tinggi. Saat ini rombongan Tuan Ying ke-18 sudah meninggalkan kediaman keluarga Ying cabang di kota Diqiu. Keluarga cabang benar-benar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama kepada Yuang Fengying secara pribadi. Berkat jasa anak tersebut keluarga cabang tidak kehilangan salah satu tambang pendapatannya, malah kini mereka memiliki hak penuh atas tempat tersebut. Atas jasa Yuang Fengying itu keluarga cabang menyerahkan saham kepemilikan tambang tersebut kepada Yuang Fengying sebesar 30% atas seluruh keuntungan yang diperoleh. Yuang Fengying kini jadi anak yang kaya raya, jika melihat harta bendanya. 2. Ambillah kemari kapanpun kau sempat, kami akan menghitung dengan sungguh-sungguh pembagian keuntungan yang kita dapatkan nanti, begitu janji patriark keluarga Ying cabang, dan sebagai tanda bukti Yuang Fengying atas hak itu, dia diberi token keping kepemilikan saham, di mana alat tersebut bisa terkoneksi dan menyimpan hasil usaha tersebut, bahkan saat ini pun token keping kepemilikan saham sudah berisi jutaan koin emas di dalamnya. Jika mengingat itu Yuang Fengying tertawa senang penuh kepuasan, koin emasnya makin menggunung. Banteng terbang yang mengangkut keluarga Ying pusat sudah melayang di udara, terbang dengan sangat cepat. Meski demikian para penumpang yang ada di punggungnya masih merasa nyaman dalam menaikinya. Aku benar-benar kagum padamu Feng Ying, Tuan Ying Xueyu yang saat ini saling berhadapan dengan anak tersebut memulai pembicaraan. Seberapa banyak lagi kemampuan yang kau sembunyikan dari kami? Yuang Feng Ying hanya menggeleng, senior terlalu memuji, saya bahkan akan celaka jika setelah pertarungan kemarin tak ditolong senior, kata Yuang Feng Ying kembali dengan malu-malu. Memang setelah pertarungan Yuang Feng Ying kehabisan tenaganya, dan Ying Xueyu lah yang mentransfer sebagian energinya untuk mempercepat pemulihan Yuang Feng Ying. Bagaimanapun juga Yuang Feng Ying masih anak-anak, pengalaman bertarungnya masih minim,
pengaturan tentang kekuatan belum mahir, dia juga belum bisa mengukur kekuatannya secara cermat. Jika saat itu dia berada di pertarungan yang sesungguhnya akan sangat berbahaya karena kehabisan tenaga, yang disebab salah perhitungan. Hei, ya kau salah perhitungan nak, jadikan ini pelajaran ke-8-nya, perhitungkan semua secara matang sebelum melakukan serangan. Karena bisa jadi lawan yang sudah kau anggap lemah masih memiliki senjata andalan yang disembunyikan dengan sengaja untuk tiba-tiba menyerangmu. Yuang Fengying mengangguk mendengar nasihat-nasihat tersebut. Memang harus diakui pengalamannya masih sangat kurang, dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Aku harus meningkatkan diri jika memang ingin lebih kuat. Ying Xueyu menarik nafasnya, baiklah, perjalanan masih panjang, kita manfaatkan waktu dengan meditasi, menyerap kekuatan alam mempertebal energi tenaga dalam dan tenaga sejati kita. Tenaga dalam adalah kekuatan yang dilatih dari pernapasan dan juga bisa didapatkan dari beberapa benda, maupun artefak penguat tenaga dalam. Sedangkan tenaga sejati adalah kekuatan yang didapat dan diserap dari kekuatan alam, termasuk kekuatan dari langit dan bumi. Hanya seseorang yang berada di ranah bumi ke atas yang bisa menyerap kekuatan langit dan bumi tersebut. Yuang Fengying mengangguk, lalu duduk dengan lebih rileks dan mulai melakukan meditasinya. Yuang Fengying tengah tenggelam dalam kultivasinya, semakin dalam dan semakin dalam lagi. Ruhnya kini tengah berada di alam jiwa, melayang dan melihat kondisi dari pusat kekuatannya tersebut. Yuang Fengying menatap bulatan cahaya yang melayang di alam jiwa itu, bulatan itu masih sama besarnya seperti saat terakhir dia melihat, hanya saja corakan samar dari tengah-tengah bulatan itu makin terlihat lebih jelas. Meski itu juga masih sangat kabur jika dilihat dengan benar-benar, aneh memang. Sinar yang dipancarkan dari bulatan cahaya itu seperti matahari jagat raya yang menyinari seluruh alam jiwanya, menyinari ruang-ruang yang ada di sana, menghidupkan seluruh ruang, menyinari dengan kekuatan yang dimilikinya. Ruang logam masih sama seperti saat dia berkunjung, di sana ada cerukan sebesar tempayan dengan gumpalan cairan pekat di dalamnya. Di sebelahnya ruang petir dengan beberapa tetesan cairan petir melayang, yang memasok kekuatan petir bagi Yuang Fengying, meski hanya beberapa tetesan namun dengan kekuatan kultivasi Yuang Fengying saat ini, semua itu sudah cukup. Yuang Fengying juga melihat ruang-ruang lain yang sudah lebih berkembang, seperti ruang unsur elemen api di mana ada kobaran api yang menyala-nyala berkat dibangkitkan dengan bunga mawar 1000 api. Sedangkan ruang air es juga terlihat berkabut setelah dikuatkan dengan kristal inti es, dan ruang unsur elemen udara angin yang dibangkitkan dengan kekuatan inti jiwa rubah iblis ekor 5. Hanya dua ruang yang masih benar-benar stagnan yaitu ruang unsur elemen tanah dan terakhir adalah unsur elemen kayu. Hingga saat ini Yuang Fengying belum menemukan barang atau artefak apapun yang bisa meningkatkan dua unsur elemen tersebut. Kembali Yuang Fengying menatap bulatan cahaya tersebut. Semakin lama dia menatap bulatan itu, kesadaran Yuang Fengying makin memudar, kabur dan mulai tak bisa dia kendalikan. SRAATT. Ruh jiwa Yuang Fengying seperti ditarik ke sebuah alam yang dulu pernah dikunjunginya. Alam yang benar-benar kuno dan sangat di luar dugaan. Yuang Fengying seperti kembali melihat penampakan yang pernah dilihatnya, gambaran itu seperti diulang-ulang saat dia memasukinya. Apa maksudnya ini? Yuang Fengying jelas mengingat apa yang dulu pernah dilihatnya di alam ini, sama persis hanya terpotong saja saat itu. Hutan dengan pepohonan yang sangat besar, bahkan dia merasa seperti semut saat hinggap di antara ranting dan dedaunannya, tapi anehnya meskipun badannya terasa begitu kecil, rasanya jangkauan pandangan matanya bisa menelusuri tempat tersebut dengan baik. Bahkan saat matanya terpejam, dia masih bisa merasakan gambaran tempat tersebut. Aneh. Seakan indera penglihatanku tak dibutuhkan di sini. Rasanya cahaya yang ada di sana mampu memberikan gambaran atas tempat itu. Badan Yuang Fengying meremang, rasanya setiap apa yang dihirupnya di alam itu mendatangkan tenaga yang sangat kuat, yang memaksa untuk masuk dan memenuhi semua unsur sel di dalam tubuhnya. BYAAR. Badan Yuang Fengying terlihat berpendar dan memancarkan ledakan kekuatan yang memancar di sekitarnya. Apa, anak ini mau menerobos, teriak semua orang yang ada di punggung banteng terbang. Semua terlihat terkejut dengan itu, sangat jarang peristiwa seperti ini terjadi, hanya berada di atas hewan tunggangan dan dalam perjalanan,
tanpa adanya unsur penguat seperti benda atau artefak mampu menerobos tingkatan kultivasi dari ranah menengah ke awal tinggi. Ini kejadian langka. Bab 78. Keluarga Ying. Tubuh Yuang Fengying terlihat berpendar, seperti terselimuti sebuah cahaya transparan. Cahaya itulah yang menarik kekuatan dari alam sekitarnya. Terobosan tingkatan ke ranah awal tinggi sangat jauh berbeda dengan ranah menengah, karena ranah ini sudah mulai terkoneksi dengan kekuatan langit dan bumi, meski tenaga sejati yang dapat ditarik dari alam sekitarnya tak sehebat ranah selanjutnya yakni bumi dasar dan seterusnya. Tuan Ying Xueyu yang semula melakukan meditasi bahkan kini membuka matanya. Kekuatan yang berputar di sekitarnya karena tarikan kekuatan terobosan Yuang Fengying cukup mengganggu dirinya. Aneh, mengapa kekuatan anak ini begitu hebat, bukankah dia baru akan memasuki ranah awal tinggi, kenapa tenaga sejati yang ditariknya seakan dia akan menerobos di tingkatan bumi atau bahkan Raja Bumi. Ying Xueyu berteriak kaget, di antara deru angin yang berputar di sekitarnya. Saat ini rombongan tersebut terpaksa mendarat di tengah hutan yang ada padang luasnya. Yuang Fengying dipindahkan dengan hati-hati menggunakan kekuatan kuasa air es dari Tuan Ying ke-18 di tengah-tengah padang tersebut. Angin masih mengitari tubuh Yuang Fengying, di dalam putaran kekuatan tersebut beberapa unsur elemen seperti ikut menyatu di sekitarnya, meledak dan melonjak sebelum akhirnya semua masuk ke dalam tubuh anak 10 tahun tersebut. Boom! Ledakan sangat keras terjadi, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah, lalu lambat namun pasti ledakan kekuatan tersebut berangsur-angsur kembali tenang seperti biasa. Itu tandanya jika proses kenaikan tingkatan Yuang Fengying sudah berhasil. Ying Xueyu dan yang lain mencoba mendekati Yuang Fengying yang masih dalam posisi cakra mudra, bahkan anak tersebut masih terlihat tenang dengan mata terpejam dan percikan kekuatan yang masih menyelimuti dirinya. Ying Xueyu, Master 1000 keterampilan dan yang lainnya mengawasi peningkatan Yuang Fengying dalam terobosan tersebut. Apa, bocah ini langsung menerobos ke awal tinggi 3. Ranah awal tinggi memang di bawah ranah bumi, namun kekuatan terobosan yang begitu dahsyat dari proses tersebut, membuat semua orang penasaran akan tingkatan yang telah dicapai. Semua orang terkejut dengan peningkatan beberapa level tersebut, namun lebih kaget lagi saat menyadari aura kekuatan yang terpancar hampir seimbang dengan ranah bumi puncak, padahal itu hanya tingkatan awal tinggi, aneh. Saat itu tiba-tiba Yuang Fengying membuka matanya, orang-orang yang menatapnya terkejut dan mundur beberapa langkah, anak itu pun juga sangat kaget karena dilihatnya semua orang tengah menatapnya dengan tajam. Ada apa senior? Yuang Fengying memutar bola matanya, menatap semua orang yang tengah mengelilinginya. Apa sudah sampai? Tanya Yuang Fengying dengan polosnya. Ying Xueyu tersenyum menenangkan, kita masih dalam perjalanan, namun di tengah meditasimu kau telah melakukan terobosan. Benarkah senior? Yuang Fengying bahkan belum menyadari apa yang terjadi dengan dirinya. Kemudian dia memeriksa tingkatan kultivasinya, betapa senang dirinya menyadari kini sudah berada di ranah awal tinggi 3. Yuang Fengying kini merasa kekuatannya makin meledak-ledak, setiap tarikan nafasnya bahkan mampu menarik kekuatan alam langit dan bumi. Benar, aku sudah menerobos ke ranah yang lebih tinggi, hingga kini aku bisa merasakan kekuatan alam sekitar lebih kuat dari sebelumnya. Yuang Fengying tersenyum senang. Di wilayah utara di sebuah perbatasan antara kekuasaan kerajaan salju abadi yang agung dan istana monster, tepatnya di kota teratai salju terlihat sebuah bangunan megah yang dibangun kokoh dan menjulang. Bangunan yang sangat indah dan terlihat mewah serasa istana. Disinilah tinggal keluarga utama dari keluarga Ying yang terkenal itu. Keluarga yang juga menguasai daerah utara, berdampingan dengan kerajaan salju abadi. Meski secara pemerintahan wilayah tersebut masuk perbatasan dua kekuasaan yakni kerajaan salju abadi dan istana monster, namun keluarga ini memiliki wilayah dan kekuatan tersendiri di sana, bahkan dua kekuatan tersebut tak akan berani mengganggu keluarga Ying. Dari ratusan bangunan yang menjulang di kota teratai salju, terlihat satu wilayah bangunan yang terlihat lebih mewah dan berbeda dari yang lain. Bangunan tersebut berwarna putih tulang dan terlihat lebih tinggi dibanding lainnya. Disinilah keluarga Ying tinggal, bersama patriarknya. Saat ini sosok tersebut tengah terbaring di sebuah ruangan yang mewah dengan tempat tidur yang terlihat indah dan nyaman bagi yang melihatnya. Namun sesungguhnya sang patriark saat ini tengah berjuang di antara hidup dan mati.
Cahaya kehidupan di kedua matanya terlihat meredup dan suram, fisiknya lemah dengan tarikan nafas yang hanya satu-satu, sekedar memberikan kekuatan untuk sel-sel di tubuhnya. Menurut cerita sang patriark tengah terluka saat mengalami kegagalan dalam terobosannya. Saat itu patriark keluarga Ying tersebut tengah berkultivasi dan berniat memasuki ranah kuasa sejati, sebuah ranah tertinggi yang ada di benua tersebut, setelah sebelumnya berada di tingkatan ranah Raja Bumi level 9. Namun entah karena apa dia gagal dan mengalami cedera dalam terobosannya tersebut, kini hidupnya diramalkan hanya akan bertahan dalam 2 tahun saja, dan hanya ada satu kemungkinan yang bisa menyembuhkannya yakni tanaman bunga salju 7 jiwa yang tumbuh di Danau Beku, di kedalaman Gua Salju Abadi. Gua Salju Abadi adalah sebuah gua yang ada di wilayah utara tersebut, letakkan mendekati wilayah Istana Monster, dan tempat tersebut dilindungi dengan struktur segel formasi pengaturan, untuk mencapai tempat tersebut juga bukan hal yang mudah. Untuk itu keluarga tersebut berjuang mendapatkan sosok-sosok yang mampu membuka struktur segel formasi pengaturan. Sudah ratusan ahli struktur dipanggil dan dipekerjakan untuk membuka wilayah tersebut, namun belum ada yang berhasil membuka tempat itu. Bagaimana dengan Ying Xueyu, seorang pria tua yang masih gagah, terdengar bertanya. Belum ada kabar yang didapatkan, sahut pria tua lainnya. Dua pria tua yang masih gagah itu adalah Tuan Ying pertama dan Tuan Ying kelima. Patriark keluarga Ying memiliki beberapa istri dan selir, dari para wanita tersebut lahirlah 20 anak laki-laki dan perempuan, termasuk Tuan Ying ke-18. Hebatnya keluarga Ying, mereka selalu kompak, bahkan dengan keluarga Ying cabang sekalipun. Ada aturan tegas yang mengatur semua itu, dan jika didapati penyelewengan akan mendapatkan hukuman yang berat, dan untungnya keluarga tersebut selalu patuh akan aturan itu. Semoga saja segera ada kabar baik darinya. Aku juga berharap demikian kakak pertama, sahut Tuan Ying kelima menimpali. Keduanya masih terus berbincang mengatur langkah selanjutnya jika Tuan Ying ke-18 tiba membawa serta orang-orang yang dibutuhkan. Bab 79. Belajar alkemis dan mekanik. Rombongan Ying Xueyu sudah tiba di kediaman keluarga Ying utama di kota teratai salju. Beberapa orang itu langsung menuju kediaman sang patriark yang juga ayah dari Tuan Ying ke-18. Yuang Fengying yang juga ikut dalam rombongan tersebut sangat kagum dengan keindahan bangunan itu. Bangunan yang sangat indah dan megah, lebih indah dari kediaman keluarga Ying cabang, dan keluarga Ming cabang. Ayo nak, jangan terlalu terpesona dengan tempat ini, nanti kau tertinggal. Ying Lan sang keponakan mengingatkan Yuang Fengying. Oh, iya senior. Anak itu bergegas dengan sedikit malu, karena tertangkap mata tengah terpesona dengan keindahan tempat itu. Saat ini Yuang Fengying dan Master 1000 keterampilan sudah berada di ruang khusus, di mana di sana sudah duduk para pemimpin keluarga tersebut, kecuali patriark tentu saja karena terbaring lemah di tempat tidurnya. Tuan Ying pertama, juga yang lainnya sudah berada di ruang tersebut. Bukan hanya Yuang Fengying dan Master 1000 keterampilan, tapi ada beberapa orang lagi yang belum dikenal oleh Master 1000 keterampilan apalagi Yuang Fengying, mereka seluruhnya ada 20 orang. Sebagian dari orang-orang itu juga, ahli struktur, mereka nanti akan bekerja sama dengan Yuang Fengying dan Master 1000 keterampilan. Selamat datang semuanya, perkenalkan saya pribadi Ying pertama. Saat ini mewakili Patriark Ying generasi ke-248 menyambut tuan-tuan semua yang hadir di sini. Tuan Ying pertama memulai sambutannya. Kami keluarga Ying yang hebat ini dengan sekuat tenaga mencari dan menghadirkan tuan-tuan ke tempat ini, karena mengharapkan bantuan dari kalian semuanya. Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, bantuan apa yang kami butuhkan, namun sebagian ada yang belum. Untuk itu akan kami ulangi lagi pada kesempatan ini. Jenis bantuan apa yang kami butuhkan. Kami membutuhkan bantuan kalian untuk membuka dan membawa ke keluarga ini, bunga salju 7 jiwa. Bunga itu berada di Danau Beku yang ada di kedalaman gua yang masih tersegel, gua itu adalah Gua Salju Abadi. Gua Salju Abadi berada di utara dari kota teratai salju, ratusan kilometer jaraknya, bahkan gua tersebut lebih dekat dengan wilayah Istana Monster, tepatnya 97 km dari batas wilayah Istana Monster sisi selatan. Jika tim ini berhasil, minimal dari kalian akan mendapatkan 50 juta koin emas.
Kata-kata tersebut membuat semua terbelalak. Koin penukar sebanyak itu nantinya akan dibagikan kepada masing-masing anggota tim. Memangnya seberapa banyak harta kekayaan keluarga Ying. Dan masih ada bonus lagi bagi yang paling berjasa dalam misi ini. Semua mengangguk. Jika dilihat dalam misi ini tugasnya hanya ada satu, yakni mencari bunga salju 7 jiwa, namun sesungguhnya memasuki gua salju abadi bukan perkara mudah. Hari ini silahkan tuan-tuan beristirahat, besok pagi kalian akan kami antar dengan armada udara keluarga Ying. Armada udara adalah sebuah pesawat dari logam yang mampu terbang di udara, ukurannya sangat besar dan bervariasi, tergantung dari jenis-jenisnya. Semua kembali mengangguk, Yuang Fengying dan yang lainnya diarahkan menuju ke sebuah hunian yang disediakan untuk para tamu. Malam itu Yuang Fengying satu ruangan dengan Master 1000 keterampilan. Meski keduanya baru mengenal beberapa waktu, namun tak ada kecanggungan di antara mereka. Sosok Yuang Fengying yang selalu haus akan ilmu pengetahuan membuat anak itu selalu penasaran dan Yuang Fengying selalu bertanya tentang apapun yang ingin diketahui tentang alkemis dan mekanik kepada sosok tua itu. Dan Master 1000 keterampilan pun tak pelit untuk membagi ilmunya, bahkan dia menjawab apapun yang ditanyakan anak muda tersebut. Ini ada dua buku yang menerangkan dan mempelajari tentang dua pengetahuan itu. Yuang Fengying sangat senang, matanya berbinar melihat dua buku tebal tersebut. Diterimanya buku-buku tebal tersebut, terima kasih Master, akan aku pelajari sekarang juga. Hei, tak usah terburu-buru, kau bisa mengembalikannya nanti setelah misi ini selesai. Yuang Fengying hanya mengangguk, namun anak itu langsung berdiri dan duduk di sudut ruangan lalu membuka buku tebal tersebut. Master 1000 keterampilan hanya menatap apa yang dilakukan oleh anak 10 tahun namun terlihat gagah tersebut. Dasar bocah, dipinjami buku pusaka malah dibolak-balik saja, padahal jika orang lain tahu dua buku pusaka itu, pasti akan bertarung hanya untuk melihat isinya. Master 1000 keterampilan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah laku Yuang Fengying yang menurutnya sangat lucu dan aneh. Sementara itu Yuang Fengying yang terlihat hanya membolak-balikkan halaman buku, sebenarnya saat ini tengah menyalin tiap halaman-halaman tersebut di dalam otaknya. Semua yang dilihatnya itu kini tersimpan di ruang bulatan cahaya, dan bisa dipampangkan kembali jika Yuang Fengying menginginkan. Tak sampai satu pembakaran dupa yang setara 1 jam Yuang Fengying sudah menyimpan semua gambar tersebut di ruang cahaya di relung jiwa. Master, aku kembalikan dua buku ini, terima kasih atas kebaikan Anda, kata Yuang Fengying sambil menghampiri pria tua tersebut. Master 1000 keterampilan terkejut, loh, kamu boleh mempelajarinya sebelum kita menyelesaikan misi. Yuang Fengying tersenyum, aku sudah tahu semua isinya, katanya. Master 1000 keterampilan hanya mengangguk dan ikut tersenyum, dia merasa perkataan anak tersebut seperti candaan receh. Dia yang bertahun-tahun memegang dua buku tersebut hanya mampu menghafal beberapa bagian saja, apalagi anak ini yang hanya membolak-balikkan halaman saja. Coba apa isi buku mekanik halaman 301, kata Master 1000 keterampilan sedikit menguji dan mengerjai Yuang Fengying yang menurutnya sangat tengil. 301 buku mekanik mengupas tentang cara membuat manusia robotik, diawali dari penempaan struktur luar, Yuang Fengying menerangkan apa yang ada di halaman buku tersebut sama persis sesuai dengan isinya, membuat sang master serasa meloncat bola matanya. Masih tak percaya Master 1000 keterampilan berkata lagi, kalau halaman 537 buku alkemis, apa isinya? Halaman 537 buku alkemis berisi tentang pembuatan obat dewa, sebuah obat yang mampu merubah kondisi fisik seseorang menjadi lebih mudah kembali seperti menentang surga. Master 1000 keterampilan kali ini benar-benar terjatuh dari duduknya, apa yang dikatakan Yuang Fengying sama persis dengan isi buku. Benar-benar anak ajaib, aku harus menjalin hubungan baik dengannya. Kini keyakinan Master 1000 keterampilan untuk menjalin hubungan dan mengajari Yuang Fengying makin kuat lagi. Baiklah, kau memang anak yang hebat, dan aku percaya itu. Mari kita tidur, besok pagi kita menuju utara untuk menjalankan misi. Iya Master. Bab 80. Ganasnya wilayah bebas. Teori tentang pengobatan dan alkemis sudah ada, teori tentang mekanik pun sudah didapat, hanya tinggal praktek di dua bidang tersebut yang belum dilakukan, namun Yuang Fengying tidak ingin terburu-buru tentang itu.
Saat ini fokusnya masih tentang misi yang harus dijalankan, yakni mengambil bunga salju 7 jiwa, bersama para tenaga bayaran yang lain. Sebuah bunga ajaib yang disinyalir mampu memulihkan sang patriark keluarga Ying Pusat. Mengambil bunga salju 7 jiwa bukan perkara mudah, itu bisa dilihat dari banyaknya pasukan yang dibawa keluarga Ying tersebut. Meski Yuang Fengying belum bisa mengira apa yang akan dihadapi nanti di sana. Saat ini sebuah armada udara berwarna putih tengah melayang dan melaju dengan cepat. Dengan menggunakan armada udara tersebut, kecepatan terbangnya hampir 3 kali banteng terbang, padahal itu belum kecepatan puncaknya. Selain 20 orang bayaran, Yuang Fengying dan Master 1000 keterampilan, ada juga beberapa orang dari perwakilan keluarga Ying, antara lain Tuan Ying ke-18, sang keponakan Tuan Ying Lan dan beberapa anak muda dari generasi penerus keluarga Ying utama. Jika di total dalam armada terbang tersebut ada sekitar 70 orang, termasuk dengan 10 awak armada udara beserta sang kapten. Kita akan memasuki wilayah bebas, teriak sang kapten armada udara mengingatkan yang lain. Tiap-tiap wilayah kekuasaan tersebut selalu dibatasi dengan sebuah area tersebut diberi nama wilayah bebas. Luas wilayah bebas di tiap-tiap wilayah berbeda-beda, tergantung kondisi dan situasinya. Ada wilayah bebas yang hanya berjarak beberapa kilometer saja, namun ada juga wilayah bebas yang berjarak ratusan kilometer karena situasi dan kondisinya sangat pelik. Seperti di wilayah ini, area wilayah bebas yang ada sangatlah luas, bahkan beberapa ratus kilometer luasnya. Mengapa bisa seperti ini? Karena wilayah ini sangatlah ekstrim, gunung-gunungnya menjulang sangat tinggi dengan jurang-jurang yang sangat dalam dan luas, kontur tanahnya dipenuhi dengan lereng-lereng yang curam, suhu udara juga jauh lebih dingin jika dibandingkan tempat lainnya, seakan tempat tersebut adalah sebuah kutub dari suatu planet, namun nyatanya tidak demikian, wilayah tersebut bukan kutub. Tempat tersebut sangat dingin disebabkan oleh sesuatu yang tak dimengerti oleh semua makhluk hidup yang ada di sana, sangat kompleks jika dijabarkan. Dengan kondisi ekstrim yang ada tersebut, maka wilayah yang membentang sangat luas itu tak ada yang mau mengklaim untuk menjadi wilayah miliknya, jadi wilayah tersebut adalah area bebas tak bertuan. Mengapa wilayah bebas bisa seluas ini, Master? Bisik Yuang Fengying pelan sambil melihat ke arah jendela di sampingnya. Dari jendela tersebut bisa dilihat daratan tertutup salju yang sangat luas membentang hingga ujung penglihatan. Yuang Fengying baru kali ini melihat pemandangan seperti ini. Karena wilayah ini sangat ekstrim, bukan hanya alamnya, tapi juga para penghuninya. Penghuni, di tempat seperti ini ada penghuninya. Yuang Fengying tak percaya. Master 1000 keterampilan hanya mengangguk saja. Saat ini armada udara tersebut terbang tak terlalu tinggi, bukan tak terlalu tinggi sebenarnya, tapi gunung yang ada di sana saja yang sangat tinggi, hingga gunung itu bisa terlihat di samping armada udara tersebut, sehingga seakan-akan armada itu tak terbang tinggi. Lihatlah, tiba-tiba sang master berteriak kepada Yuang Fengying, sambil menunjuk sebuah arah. Dari jarak yang tak terlalu jauh terlihat 2 ekor naga putih menyemburkan sesuatu dari masing-masing mulutnya. Naga salju itu merubah lereng gunung itu menjadi tumpukan salju yang menutupi tempat itu. Nampaknya 2 naga itu tengah berebut wilayah, mereka bertarung untuk itu. Melihat semburan dari naga salju itu membuat Yuang Fengying bergidik ngeri. Kekacauan yang ditampakkan dalam pertarungan itu sungguh sangat-sangat menakutkan. Itulah salah satu penyebab alam ini begitu ekstrim. Yuang Fengying mengangguk mulai mengerti. Armada terus berlayar di udara. Tak berapa lama armada udara itu terbang, terdengar suara gemerincing dari pesawat tersebut. Suara gemerincing yang merupakan alarm itu seperti memberitahukan akan adanya sesuatu yang mungkin terjadi. Ada apa, Master? Yuang Fengying yang sangat peka, mulai bisa merasakan samar-samar tekanan mengarah ke armada udara tersebut, tapi tak tahu penyebabnya. Mungkin perompak udara, atau hewan terbang yang mengganggu, sahut Master 1000 keterampilan dengan acuh tak acuh. Sepertinya sang master sudah terbiasa dengan semua itu dan tak terlalu khawatir. Nampaknya kemampuan Yuang Fengying masih kalah dengan radar armada udara tersebut, karena setelah beberapa saat perjalanan, kini Yuang Fengying baru mulai benar-benar merasakan sebuah kekuatan yang memang ditujukan untuk menekan armada udara tersebut. Perompak elang perak petir, sang kapten kembali meneriakkan hasil tangkapan radar armada udara tersebut.
Perompak elang perak petir adalah salah satu kelompok yang suka beroperasi di wilayah bebas tersebut. Kekuatan kelompok ini sebenarnya tak terlalu hebat, hanya saja mereka memiliki sebuah metode serangan yang menakutkan bagi mangsa-mangsanya. Mereka menaklukkan lawan-lawannya dengan sebuah cara licik, yakni menjerat dengan struktur segel formasi penjebakan pada jalur lintasan armada udara mangsanya tersebut. Setelah lawan terjebak, dia akan menguras semua harta bendanya kemudian kabur dengan cepat. Apa ini? Yuang Fengying merasa sangat mengenal aura yang dirasakannya. Dengan cepat Yuang Fengying mengaktifkan kekuatan visualisasinya, matanya menjadi sedikit berpendar, dan dalam pandangannya kini dia bisa melihat warna udara yang berbeda dengan biasanya. Warna itu sedikit gelap keperakan lalu mulai merambat pelan dan mulai melingkupi badan dari armada udara. Kurang ajar, berani berurusan dengan keluarga Ying yang agung berarti cari mati. Ying Xueyu mulai berteriak, nampaknya tokoh tua dari keluarga Ying itu bisa menangkap aura dari struktur segel formasi penjebakan tersebut. Suaranya menyebar hingga puluhan kilometer menuju ke arah kelompok perompak elang perak petir yang bersembunyi di balik awan. Seorang pria botak yang juga sedang duduk di armada udara lain mendengar teriakan tersebut. Kekuatan yang dikirim oleh Ying Xueyu cukup menekan para perompak tersebut, namun demikian mereka tidak terlihat ketakutan. Aktifkan struktur segel formasi pengaturan perlindungan pada pesawat ini, teriaknya kepada anak buahnya yang menangani itu. Seraat, seraat, weng. Sebuah gelombang kekuatan berwarna keperakan dengan aura unsur elemen petir, mulai menyelubungi armada udara tersebut. Begitu struktur segel formasi pengaturan diaktifkan, armada udara itu kini tak lagi terganggu oleh tekanan yang dikerahkan oleh lawan. Percepat dan perkuat struktur segel formasi penjebakan, teriak pria botak itu lagi mengatur para ahli struktur yang dimilikinya. 5 orang yang terlihat duduk melingkar seperti mengawasi sesuatu dari sebuah batu kristal, mereka mulai menekan-nekan batu tersebut membuat kekuatan dari struktur segel formasi penjebakan itu makin kuat untuk mengganggu armada udara mangsanya. Tahan, teriak orang-orang tersebut serentak seperti paduan suara, seiring dengan itu armada udara keluarga Ying yang ada di udara terdiam, seakan tertahan oleh sesuatu. Bab 81. Bertarung dengan perompak. Armada udara keluarga Ying kini terjebak dalam kekuatan segel lawan. Pesawat itu seperti dibungkus oleh kekuatan tersembunyi dan tak mampu untuk melaju. Itu akan sangat berbahaya karena bisa membuat armada udara tersebut kehabisan tenaga, atau rusak bahkan mengalami gangguan sistem. Jika kalian mau menyerahkan harta benda yang kalian miliki, kalian bisa kembali melintasi tempat ini. Sebuah suara yang ditransmisikan lewat udara berhasil masuk ke dalam armada udara keluarga Ying, dan semua orang bisa mendengarkan peringatan tersebut. Itu adalah ancaman dari para perompak. Gawat, kita terjebak dalam struktur segel formasi lawan. Kelompok perompak elang perak petir memang berspesialisasi dalam perangkap dan penjebakan. Semua orang sudah mulai panik, meski sebenarnya jika dalam pertarungan langsung pasukan keluarga Ying pasti akan mudah memenangkan peperangan tersebut. Kurang ajar, jika ini berlangsung terus armada udara kita bisa kehabisan energi, bahkan rusak dan jatuh ke daratan, teriak sang kapten armada udara tersebut dengan marah. Tuan Ying Xueyu masih mencoba menyerang dengan aura kekuatan yang dipancarkannya, kini usaha tersebut masih terus dilakukan untuk menekan lawan tersebut, meski kini sudah tak berhasil dengan baik. Master 1000 keterampilan menatap ke arah lapisan struktur penjebakan yang diaktifkan lawan, gelombang awan gelap bercampur dengan aura keperakan makin membungkus armada udara tersebut. Fengying, lihatlah, kata pria tua tersebut sambil menunjuk dari jendelanya. Dari sana bisa terlihat lapisan asap kehitaman disertai warna keperakan. Yuang Fengying mendekat, menatap ke arah segel jebakan lawan yang melingkupi armada udara keluarga Ying tersebut. Jenis jebakan dengan unsur petir, gumam Yuang Fengying sambil masih menatap struktur segel formasi lawan. Anak itu mengangguk saat sudah berkeliling melihat semua sisi pesawat tersebut. Master, nampaknya di beberapa tempat terlihat ada beberapa titik yang menjadi tonggak dari susunan struktur segel formasi penjebakan lawan. Yuang Fengying menunjukkan beberapa artefak sebesar ujung jari kelingking, yang menempel di beberapa tempat dan menjadi titik sambung dari semua pancaran struktur segel formasi penjebakan yang melingkupi armada udara tersebut. Master 1000 keterampilan menajamkan pandangan ke arah yang ditunjukkan Yuang Fengying.
Sungguh jeli pandangan matamu nak. Saat ini beberapa orang sudah mendekat ke arah Master 1000 keterampilan dan Yuang Fengying. Mereka adalah para ahli struktur lainnya yang dibawa keluarga Ying. Mereka akan bekerja sama untuk membongkar struktur segel formasi penjebakan yang sudah menancap dan menjerat armada udara tersebut. Ayo kita hancurkan sistem jebakan lawan, teriak para ahli struktur tersebut dengan penuh semangat, setelah mengetahui titik lemah dari alat perangkap tersebut. Mereka kini sudah duduk berdekatan dan mulai berkonsentrasi untuk membongkar inti dari struktur segel formasi penjebakan itu. Ada berbagai macam cara kerja dari sistem struktur segel formasi penjebakan dan pengaturan, ada yang hanya menggunakan kekuatan tenaga sejati saja untuk mengaktifkannya tanpa penguat lainnya. Namun ada juga yang menggunakan artefak, rajah mantra, dan benda-benda pendukung lainnya, agar sistem itu berjalan. Lepas, teriak para ahli struktur tersebut bersamaan. Klak, klak, klak. Artefak yang digunakan lawan untuk mengokohkan kekuatan struktur segel formasi penjebakan sudah pada terlepas satu demi satu. Kini kekuatan yang menahan armada udara itu mulai goyah dan pesawat udara tersebut sudah kembali bisa bergerak dengan pelan. Bagus, jika kita bisa mendekatinya, aku bisa meloncat ke armada terbang mereka, teriak Tuan Ying ke-18 dengan geram. Kini armada udara keluarga Ying makin bisa bergerak lancar kembali, kekuatan penjebakan yang mengikat pesawat itu sudah terurai pelan-pelan. Berdebah, mereka merusak segel formasi kita, pria botak itu meraung dengan marah. Benar tetua, struktur segel formasi kita sudah rusak, bahkan mereka kini sudah mulai mendekat kemari. Aktifkan struktur segel formasi pengaturan untuk melindungi armada kita lebih kuat, pria botak itu kembali memerintah. Kabut asap tebal mulai menyelimuti armada udara para perompak tersebut, kabut perlindungan yang sangat unik dan terdiri dari dua lapis. Lapisan luar terdiri dari kabut itu seperti penjebakan yang bersifat korosif dan lapisan dalam berisi kabut pertahanan yang melindungi penggunanya. Ying Xueyu yang masih berada dalam armada udara dan saat ini masih berjarak beberapa kilometer sudah bisa merasakan semua itu. Cari mati, berurusan dengan keluarga Ying. Beberapa orang kini mulai mengedarkan indera spiritual masing-masing, mencoba meraba kekuatan sesungguhnya dari para perompak yang menghadang tersebut. Jarak dua armada yang bersih tegang itu makin mendekat, mungkin sekitar 5 km, aura yang dipancarkan oleh anggota keluarga Ying makin menusuk ke arah kabut tebal kehitaman. Kini para perompak sudah tak bisa lagi mengancam dengan struktur segel formasi penjebakan yang dibuatnya karena sistem mereka sudah dilumpuhkan. Struktur segel formasi pengaturan atau penjebakan akan sia-sia jika intisari dari struktur tersebut sudah dihancurkan. Ibarat sebuah pagar yang sudah keropos dan mudah untuk dirobohkan tak akan mungkin dibangun lagi, kecuali kembali disusun dengan material yang baru. Jarak ini tinggal 3 km, sebuah jarak yang sangat dekat untuk seseorang di ranah Raja Bumi untuk menyerang. Ying Xueyu sudah meloncat keluar dari pesawat. Sosok pemimpin dari misi itu kini sudah melayang dan terbang di udara. Musnah, teriak Ying Xueyu, lalu tangannya dikibaskan. Sebuah gelombang angin dingin meluncur menamparkan awan kehitaman yang menjadi perisai dari armada udara lawan. Begitu kekuatan yang mampu membalik langit dan bumi itu menghajar lapisan asap kehitaman tersebut, perlindungan itu langsung tersibak dan menyingkir. Kini di depan segerumbul awan alami itu terlihat armada udara para perompak. Hanya kelompok cacing mau bertingkah. Ying Xueyu meraung marah. Beberapa perompak juga sudah keluar dari pesawatnya. Mereka yang berani keluar rata-rata berada di ranah bumi. Kau pikir mudah memeras keluarga Ying, bentak Ying Xueyu. Pria botak pimpinan perompak hanya terdiam dan menatap lawan, nampaknya dia sedang merencanakan sesuatu. Kami perompak elang perak petir tak takut dengan keluarga kalian, balas pria botak tersebut. Ying Xueyu langsung melesat maju, mengayunkan lengannya menghantam armada udara lawan. Weeng! Gelombang kekuatan yang berhawa sangat dingin melesat bergulung-gulung menerjang armada udara perompak. Kekuatan ranah Raja Bumi langsung bergolak begitu dikerahkan, seakan sebuah gunung yang dihantamkan ke arah pesawat lawan. WUUNG. BAAM. BAAMM. Armada udara para perompak langsung bergetar, hampir semua orang yang ada di dalamnya tersedak dengan muntahan darahnya.
Rasakan dasar pembuat onar. Para penumpang pesawat keluarga Ying tersenyum melihat perompak kini terguncang. Bab 82. Bertarung dengan perompak 2. Yuang Fengying menatap pertarungan yang terjadi di udara dengan tatapan takjub. Kekuatan ranah Raja Bumi yang dikeluarkan oleh Tuan Ying ke-18 sangatlah dahsyat. Anak muda itu melihat keseluruhan dari pertarungan itu, membuat wawasannya tentang pertempuran makin meningkat. Bahkan dari jarak beberapa kilometer tersebut Yuang Fengying mampu untuk mempelajari esensi dari jurus seni serangan itu, dan pengetahuan tersebut tersimpan di ingatannya. Suatu saat jika sudah memiliki kemampuan yang mencukupi akan dia coba serangan seperti itu. Sambil melayang di udara Tuan Ying ke-18 kembali meledakkan serangannya, sebuah gambaran ratusan pedang terbuat dari es terbentuk saat tangannya dikembangkan, dan kembali serangan itu melesat ke arah armada udara para perompak. Siu, siu, lesatan ratusan pedang menyusul menerjang ke badan pesawat udara lawan. Krak, kreak, pedang-pedang es tersebut melesat kuat dan menembus ke arah armada udara lawan. Meski hanya terbentuk dari air yang memadat namun dengan kekuatan, kuasa, kendali seorang Raja Bumi, senjata-senjata tersebut mampu untuk menembus lempengan logam penyusun badan armada udara. Arggh, jeritan-jeritan terdengar dari dalam pesawat tersebut, sementara para perompak yang ada di luar pesawat menghalau ratusan pedang es tersebut semampu mereka. Tiba-tiba, sebuah aura yang kuat mendekati area pertarungan tersebut. Pria botak pemimpin perompak terlihat tersenyum dan berbinar matanya. Akhirnya tiba juga bala bantuan. Alam langsung bergetar begitu beberapa kekuatan mendekat ke arah medan pertarungan. Kepung wilayah ini, sebuah teriakan komando dari seseorang yang baru datang. Seorang pria dengan luka di wajahnya terlihat mulai mengatur pasukan yang dibawanya. Bajingan memang cocok bermitra dengan bajingan, cibir Ying Xueyu. Kini di samping Tuan Ying ke-18 sudah berdiri beberapa orang pasukannya setelah kedatangan orang-orang baru, termasuk Ying Lan dan keluarga Ying yang lain, namun Master 1000 keterampilan beserta para ahli struktur, serta generasi muda keluarga Ying yang mengikuti misi tersebut tetap di armada udara, termasuk Yuang Fengying. Pria parubaya dengan luka melintang di wajahnya adalah Husan, salah satu dari 7 pilar paviliun Lotus Hitam, kelompok yang beraliansi dengan kejahatan. Kita bertemu lagi. Xueyu. Nampaknya memang Ying Xueyu dan Husan saling mengenal dan mereka satu generasi. Kini dua tokoh tua dan sama-sama berilmu tinggi itu sudah saling berhadapan. Tak banyak percakapan lagi bagi keduanya. Kini mereka sudah mengaktifkan kekuatan unsur elemen masing-masing. Udara langsung berubah saat dua sosok itu mulai mengedarkan aura kekuatan menciptakan domain alam yang saling bertubrukan. Tubrukan kekuatan tersebut seperti mengiris udara, membuat getaran yang menjalar kemana-mana, dan membuat semua orang kini menjauh dari medan laga keduanya. Seluas beberapa kilometer kini sudah terselimuti oleh aura kedua tokoh kuat tersebut. Ranah Raja Bumi hanya berada satu tingkat di bawah kuasa sejati, puncak tertinggi kekuatan di benua tersebut, siapapun yang berada di bawahnya pasti akan tertekan dan bergetar badannya. Husan adalah pemilik api petir, tingkatan, kuasa, atas dua unsur elemen tersebut berada di tingkat penguasa level 3. Kekuatan yang diciptakan dari dua unsur tersebut kini terlihat jelas. Alam bergolak panas dengan kilatan petir menyebar sepanjang beberapa ratus meter, memadat begitu sampai di pusatnya yakni badan Husan. Terjangan badai api petir, teriak Husan lalu tangannya dilempar ke depan. Suara gemuruh bercampur dengan kilatan api dan petir menerjang ke arah Ying Xueyu, gelombang serangan yang mampu membakar apapun di lintasannya tersebut menghantam dengan keras. Ying Xueyu memutar kedua tangannya, membentuk aura dingin yang sangat kuat. Aura dingin tersebut menciptakan gelombang angin dingin yang makin lama makin membesar. Unsur elemen air es, itu mulai mengikis serangan panas lawan. Ces. Gelombang serangan Husan kini seperti api yang tersiram oleh air, dan kekuatan air tersebut jauh lebih kuat jadi langsung mampu memadamkan kekuatan api tersebut. Pertarungan jarak jauh dengan mengandalkan kekuatan unsur elemen tersebut masih terus berlangsung. Sementara pria botak pemimpin perompak elang perak petir dan anak buahnya bersama dengan anak buah Husan sudah menyebar dan menyerang, sebagian bertarung dengan Ying Lan dan anggota keluarga lainnya, namun sebagian lagi melesat ke arah armada udara keluarga Yin,
di mana di sana ada para ahli struktur dan sejumlah anak muda generasi penerus keluarga Ying. Jumlah gabungan perompak dan anak buah Husan 3 kali lipat lebih banyak dari rombongan keluarga Ying, jadi mereka unggul dalam jumlah pasukan. Sekitar 30 orang dari gabungan perompak elang perak petir dan anak buah Husan menerobos masuk ke dalam armada udara keluarga Ying. Nampaknya di sini hanya ada para pecundang, teriak salah satu para penerobos. Di armada udara hanya ada Master 1000 keterampilan, Yuang Fengying dan 5 pria, ahli struktur, dan 5 generasi penerus keluarga Ying. Aku akan hajar kalian, lalu kujadikan sandera. Pria perompak itu tertawa dengan kerlingan di matanya, menurutnya akan mudah untuk menghajar para ahli struktur yang kebanyakan memang tidak menyukai kultivasi. Tak akan mudah menghajar kami, tiba-tiba salah satu dari generasi muda keluarga Ying maju selangkah. Dia adalah seorang pemuda usia 18-19 tahun, namanya Ying Juanqia, salah satu pemuda berbakat dari keluarga Ying. Bagus jika ada yang sok-sokan jadi pahlawan, akan aku tunjukkan padamu jika dunia itu kejam, bocah. Pria anggota perompak itu langsung melesat menebaskan pedangnya. Siu, pedang senjata tajam biasa itu melesat menebas ke arah kerumunan yang ada di armada udara keluarga Ying. Meski tingkat senjata tersebut hanya senjata tajam biasa, namun penggunanya memiliki tingkat kultivasi ranah menengah akhir, jadi serangan tersebut sangatlah kuat. Kreak, senjata biasa tersebut berbenturan dengan bayangan pedang es yang diciptakan oleh Ying Juanqia, membuat serangan itu langsung buyar. Anggota perompak itu makin murka dengan kegagalan serangannya, sosok tersebut langsung memutar lengannya, mengaktifkan unsur elemen logam yang dikuasainya. Sring. Dua lengan anggota perompak sudah memutih dan mengkilat, senjata biasa yang tadi digunakan kini seperti meningkat derajat tingkatannya, menjadi senjata bertuah. Membelah bulan semusim, pedang lawan menebas ke depan menciptakan lintasan serangan yang lebih kuat dari serangan sebelumnya. Krak, serangan itu membelah pertahanan yang dibuat Ying Juanqia, membuat anak muda itu terlempar ke belakang. Ying Juanqia meringis terdorong ke belakang. Meski bukan cedera serius namun kekuatan serangan tersebut membuat hatinya bergetar. Bab 83. Mengalahkan aliansi perompak. Yuang Fengying juga sudah ikut bertarung, bersama-sama seluruh penumpang yang tersisa, yang berada di dalam armada udara keluarga Ying. Anak yang masih terlihat sangat muda tersebut, awalnya tak dianggap sebagai sosok yang berbahaya, aliansi perompak itu tak pernah menduga anak tersebut akan mampu memberikan perlawanan. Namun dugaan anggota aliansi perompak itu salah besar, jika menganggap anak tersebut tak memiliki kekuatan tempur yang hebat. Jumlah lawan yang hampir 3 kali lipat banyaknya dari jumlah orang yang ada di sana, awalnya cukup percaya diri akan dengan mudah mengalahkan sisa orang-orang yang ada di armada udara tersebut. Rata-rata kemampuan para perompak tersebut berada di ranah awal tinggi, meski masih banyak juga yang berada di ranah menengah, mereka percaya akan mampu mengalahkan lawan dengan mudah. Siu, Sraaakk. Yuang Fengying kembali menebaskan tangannya, satu orang lawan di depannya langsung terbelah badannya, begitu sebuah kilatan sinar serangan berwarna putih melesat. Darah berceceran di mana-mana, baru kali ini anak tersebut begitu terlihat kejam menyerang manusia, namun tak terlihat sedikit pun sorot ketakutan dan kengerian di matanya. Kekuatan unsur elemen logam yang diaktifkannya berpadu dengan unsur elemen lainnya, membuat kekuatan serangannya semakin menakutkan. Apa, bocah di sana mampu membunuh anggota kita? Keparat, dasar berandalan kecil. Orang-orang aliansi perompak elang perak petir dan anak buah Husan meraung marah melihat pemandangan tersebut. Kini aliansi perusuh itu makin ganas menyerang dan merangsek, namun Yuang Fengying juga makin cepat bergerak membalas dengan kilatan serangan berunsur elemen logam petir. Pesawat itu terlihat berkedip-kedip jika dilihat dari kejauhan, akibat serangan unsur elemen logam petir yang meledak-ledak dari perlawanan Yuang Fengying. Ying Xueyu hanya bisa mendengus kesal, karena saat ini dia juga tengah bertarung dengan Husan, salah satu pilar dari 7 pilar paviliun Lotus Hitam, dirinya yang mengkhawatirkan keluarga Ying yang ada di armada udara tak bisa melakukan apapun. Matanya hanya sesekali melirik ke arah pesawat armada udara keluarga Ying yang terlihat berkali-kali berkedip. Alam kembali berderak saat dua tokoh hebat itu meraung mengedarkan kekuatan unsur elemen miliknya.
Api yang meloncat-loncat dengan kilatan petir terlihat sesekali menyerang ke arah Ying Xueyu, namun pemilik unsur elemen air es itu selalu bisa menepis semua serangan lawannya tersebut. Terjangan badai api petir, kembali Husan meraung, alam makin membara, tangannya dilemparkan ke depan, lalu terciptalah sebuah gambaran tangan raksasa kemerahan dengan kilatan petir menyambar ke arah Ying Xueyu. Kecepatan serangan itu sungguh menakutkan. Jika lawannya lemah pasti akan mudah terbakar dengan serangan tersebut. Ying Xueyu memutar kedua tangannya, dari atas kepalanya tiba-tiba tercipta pusaran air yang makin ke ujung makin memadat, membentuk tameng melindungi badan Tuan Ying ke-18 itu. Kratak, BAAMM. Suara retakan terdengar mengiris udara, begitu dua kekuatan itu kembali beradu. Uaf, terdengar jeritan tertahan dari dua sosok tersebut. Nampaknya kedua tokoh hebat tersebut sama-sama terluka, akibat benturan itu mereka terdorong beberapa ratus meter ke belakang dengan ujung bibir mengeluarkan darah. Benar-benar kekuatan yang seimbang, Tuan Ying Xueyu dan Tuan Husan adalah tokoh hebat. Pertarungan yang sangat mengerikan dengan guncangan kekuatan yang menyapu sekitarnya. Entah apa yang mendasari salah satu pilar dari 7 pilar paviliun lotus hitam mau menyergap keluarga Ying. Padahal dirinya bukanlah perompak seperti kelompok elang perak petir. Seperti puluhan tahun lalu, kita masih seimbang. Husan mendesah pelan. Ya, benar, meski kekuatan api dan petirmu mengalami peningkatan tapi kekuatan air esku juga tak kalah dari jurusmu. Nampaknya kita harus menyudahi pertarungan ini, kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Tanpa menunggu persetujuan lawannya Husan berbalik dan berniat meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Ying Xueyu juga tak mencegahnya. Karena sesungguhnya mereka berdua tengah terluka dalam, akibat dari pertarungan keduanya. Pria botak pemimpin perompak elang perak petir, kini pucat wajahnya, matanya jelalatan mengitari sekitarnya, seperti sedang meneliti keadaan. Begitu Husan mundur meninggalkan area pertarungan, anak buah dari salah satu dari 7 pilar paviliun lotus hitam seperti dikomando secara pelan-pelan meninggalkan lokasi tersebut. Setan tua keparat, orang tua itu tanpa memberi isyarat pergi begitu saja. Pria botak pemimpin perompak hanya bisa mengeluh dengan wajah muram, namun tak mampu melakukan apapun. Yinglan yang mengetahui lawannya gelisah, kini tersenyum mencibir, kongsimu sudah melarikan diri, apakah kau akan melakukan hal yang sama? Pria botak pemimpin perompak wajahnya makin jelek, niat, kabur, yang ada di hatinya sepertinya sudah terbaca lawan. Cui, aku dan pasukanku masih sanggup melawanmu, meski hatinya gemetaran, namun pemimpin perompak elang perak petir tak ingin menampakkan reaksi tersebut, dia menutup dengan bualan kata-katanya. Benarkah? Yinglan menggerakkan tangannya, gelombang angin dingin terdengar menderu dan berputar sangat kencang. Badai yang berunsur elemen angin dan air es itu mampu merobek dan mengiris-iris kulit saat melesat ke arah pria botak. Petir pemusnah. Ledakan kilatan petir menerjang ke arah gumpalan gulungan angin dingin itu. BAAMM. Ledakan terjadi saat kedua serangan itu bertubrukan, membuat pria botak terlempar beberapa meter, sedangkan Yinglan terdorong beberapa langkah. Begitu terlempar jauh, pria botak itu memanfaatkan hal itu untuk melempar semacam bom asap melarikan diri. Boom! Asap menyebar lalu menutupi tubuhnya, membungkusnya seperti menarik dan melempar ke wilayah yang jauh. Bom asap melarikan diri, adalah sebuah senjata jenis lempar yang dibuat oleh ahli mekanik yang memiliki keahlian pada ruang dan dimensi. Meski bukan senjata pemusnah hanya senjata pendukung namun benda tersebut juga banyak peminatnya, harganya juga sangat mahal, satu buahnya bisa mencapai ratusan koin emas harganya. Di dalam pesawat armada udara keluarga Ying, para anggota aliansi sudah banyak berkurang, Master 1000 keterampilan sudah mengeluarkan 2 manusia robotik. Pasukan tambahan itu ikut menghancurkan anggota aliansi yang sedang terfokus menyerang Yuang Fengying. Sosok Yuang Fengying menjadi incaran karena anak tersebut terlihat paling banyak mematikan lawan, sehingga orang-orang aliansi yang kuat mencoba untuk menghentikannya. Namun sebelum itu kesampaian 2 manusia robotik muncul dan membantu rombongan keluarga Ying mengobrak-abrik aliansi perompak tersebut. Gawat, wajah-wajah aliansi perompak langsung pucat, apalagi saat melihat kondisi di luar armada udara, pasukan aliansi sudah tercerai-berai. Kabur. Tanpa dikomando orang-orang yang masih tersisa berloncatan melarikan diri,
meski sebagian berhasil dihadang namun tetap ada yang lolos. Bab 84. Belajar Alkemis. Armada udara kembali melaju, menuju ke arah utara di mana gua salju abadi berada. Beberapa orang yang terluka tengah memulihkan diri setelah bertarung dengan para perompak dan aliansinya. Tuan Ying ke-18 pun duduk di salah satu ruangan untuk memulihkan diri. Yuang Fengying saat ini berada di samping Master 1000 keterampilan di sebuah ruangan tersendiri. Sosok ahli alkemis dan mekanik itu tengah mengerjakan sesuatu. Fengying sebutkan beberapa bahan obat pil pemulihan raga yang kamu ingat. Master 1000 keterampilan kembali menguji pengetahuan Yuang Fengying. Yuang Fengying lalu menyebutkan beberapa tanaman herbal yang terlintas dan terpampang di alam pikirnya. Rumput api setengah jiwa, jamur 1000 guna, sisik binatang raja super, air sejuta manfaat dan bubuk kayu langit. Master 1000 keterampilan tersenyum mengangguk, meski bahan pil pemulih raga ada berbagai resep, namun yang disebutkan Yuang Fengying tersebut adalah komposisi yang terbaik dari yang terbaik. Bagus nak, ingatanmu sangat tajam, puji sosok tua tersebut, lihatlah apa yang aku lakukan, dan jangan mengganggu konsentrasiku, kata Master 1000 keterampilan selanjutnya. Sosok tua itu mengayunkan tangannya, kini di depannya muncul sebuah tungku alkemis, sebuah alat yang digunakan untuk membuat pil dan obat-obatan bagi seorang alkemis. Master 1000 keterampilan sudah menyusun bahan-bahan yang tadi disebutkan oleh Yuang Fengying. Dia mengeluarkan semua bahan itu dari cincin ruang penyimpanannya. Kini Master 1000 keterampilan sudah memanaskan tungku dengan api ciptaannya, membuat tungku tersebut sedikit membara, lalu satu demi satu bahan-bahan tersebut dimasukkan sesuai urutannya, kemudian sang master mengatur panas api dari tungku tersebut. Bukan perkara mudah untuk membuat sebuah pil dengan keakuratan 91-100%, bahkan kebanyakan para alkemis hanya mampu membuat sebuah pil dengan keakuratan 50-90% saja. Jika pil dengan keakuratan 51-60 disebut pil kelas berdaya, pil dengan keakuratan 61-70% disebut pil kelas bertuah, pil dengan keakuratan 71-80 disebut pil kelas sakti, pil dengan keakuratan 81-90 disebut pil kelas dewa, dan pil dengan keakuratan 91-100 disebut pil kelas surga. Tentu saja semakin baik keakuratan sebuah pil akan semakin baik pula fungsi dan kegunaan dari benda tersebut. Yuang Fengying lagi-lagi terpana dengan apa yang dilihatnya, gambaran teori yang selama ini tersimpan di alam pikirnya tentang proses terciptanya sebuah obat dan pil, kini bisa dilihatnya secara langsung, lewat praktek yang dilakukan Master 1000 keterampilan tepat di depannya. Bluap, ledakan kecil, terdengar dari tungku tersebut, terlihat tungku itu bergerak dan bergetar, proses pencampuran bahan-bahan kini tengah terjadi. Master 1000 keterampilan makin menguatkan panas yang diciptakannya untuk membakar tungku tersebut, keringat sudah mengucur di sekujur tubuh dari pria tua tersebut. Bluap, kembali ledakan kecil terdengar dari dalam tungku tersebut, kini terdengar suara benda padat berputar di dalamnya, itu menandakan jika bulatan-bulatan pil sudah tercipta di dalam benda tersebut. Bau harum yang merembes mulai keluar dari sela-sela tutup tungku dan bisa tercium oleh indera penciuman semua yang ada di sekitarnya. 1. Boom! Ledakan ketiga terdengar lebih keras dari dua ledakan sebelumnya, tutup tungku itu tiba-tiba terbuka dan melontarkan pil-pil ke darah. Itu tanda jika proses tersebut sudah selesai. Aha, berhasil, seru Master 1000 keterampilan, dari sekitar 100 pil pemulih raga separuh adalah pil dengan kelas dewa, lainnya kelas sakti dan bertuah. Meski tidak 100% pil kelas dewa atau surga, namun ini sudah termasuk keberhasilan, kata Master 1000 keterampilan menerangkan kepada Yuang Fengying tentang hasil akhir proses tersebut. Yuang Fengying mengangguk. Baginya melihat sebuah proses seperti itu adalah sebuah berkah baginya. Pil langsung dibagi-bagikan kepada seluruh orang yang ada di sana, dengan pil tersebut akan sangat membantu pemulihan diri orang-orang itu. Armada udara kini sudah tiba di sebuah wilayah yang sangat luas, jika dilihat dari udara wilayah tersebut terlihat seperti sebuah hamparan yang datar-datar saja dengan banyak taburan salju di mana-mana. Namun setelah mendekat ternyata di wilayah tersebut terdapat sebuah celah yang menghubungkan dengan sebuah gua yang tersembunyi di bawah permukaan. Kita sudah sampai, Kapten Armada Udara mengumumkan. Rombongan tersebut kemudian keluar dari armada udara,
kini hanya berjumlah sekitar 60 orang saja karena awak pesawat beserta sang kapten akan tetap menunggu di armada udara itu. Rombongan keluarga Ying sudah berjalan dan kini sudah berada di depan sebuah celah yang sangat lebar. Lebar celah itu sekitar 10 meter dengan tinggi 5 meteran. Hampir seluruh sisi pintu celah tersebut seperti dilapisi oleh sebuah kristal yang berpendar dan mengaburkan tempat tersebut jika dilihat dari kejauhan. Nak, lihatlah tempat ini, apakah ada struktur segel formasi yang melindunginya? Karena menurut beberapa sumber yang kuterima mengatakan jika orang-orang yang memasuki tempat ini akan tiba di tempat yang berbeda-beda. Tuan Ying ke-18 menunjuk ke arah pintu celah tersebut. Yuang Fengying bersama beberapa orang ahli struktur sedikit maju ke depan ke arah pintu celah tersebut. Meski dari jauh dia sudah melihat keunikan tempat itu, namun semakin dekat dengan pintu celah tersebut makin terasa aura yang lain dari yang lain. Sebuah struktur segel formasi pengaturan jelas terpasang di sana. Yuang Fengying mengedarkan pandangannya, terlihat dalam kekuatan visualisasi tersebut beberapa buah sinar tipis yang berbeda warna dan saling melapisi. Apa ini? Mengapa ada 2, 3, lebih dari 3, aura perlindungan di sini? Yuang Fengying masih termangu dan terus berpikir namun juga takjub dengan kondisi tersebut. Nampaknya celah tersebut dilapisi oleh beberapa struktur segel formasi pengaturan, perlindungan, di mana dengan sistem tersebut akan mengantarkan orang-orang yang memasuki tempat itu ke wilayah lain yang berbeda-beda. Apakah ini semacam pintu teleportasi? Ini seperti pintu teleportasi, tiba-tiba salah satu ahli struktur berkata kepada semuanya. Tapi mengapa ada 2, bukan 2 tapi lebih dari 2, sahut yang lain dengan sedikit ragu. Tuan Ying kemudian mendekat, ikut mengamati tempat tersebut. Melihat tampilan aura yang terpancar dari tempat ini, celah ini dilindungi oleh struktur segel formasi pengaturan, perlindungan, yang juga bisa menjadi penjebakan. Yuang Fengying berkata, semua orang kini mulai menatap ke arahnya. Apa maksudmu Fengying? Master 1000 keterampilan mendekat karena makin penasaran. Tempat ini dilindungi oleh sebuah kekuatan bukan hanya 1 lapisan tapi lebih dari 3 lapisan. Maksudnya apa? Pintu celah ini dilindungi oleh beberapa lapisan pintu teleportasi. Pintu-pintu itulah yang akan mengantar orang-orang yang memasuki menuju ke arah yang berbeda dan berlainan. Bab 85, Gua Salju Abadi. Di pintu celah ini terdapat beberapa struktur segel formasi pengaturan, penjagaan, yang juga penjebakan, yang berlapis-lapis. Lapisan-lapisan ini adalah sebuah pintu portal teleportasi, yang jika kita salah memilih dan memasukinya, maka alat teleportasi akan mengantar kita ke tempat yang berbeda dari tujuan awal kita. Itu menurut pendapatku, kata Yuang Fengying masih dengan menatap segel formasi pengaturan tersebut. Semua terpana dengan apa yang disampaikan oleh anak tersebut, namun pendapat itu juga tak ditentang oleh para ahli struktur yang lain, jadi kemungkinan itu memang benar. Terus segel pelindung mana yang nanti membawa kita ke arah yang kita inginkan? Tuan Ying Xueyu terlihat sedikit kebingungan. Semua yang berada di sana memang belum pernah memasuki gua tersebut, termasuk Tuan Ying Xueyu dan Master 1000 keterampilan. Master 1000 keterampilan maju mendekat ke arah cahaya-cahaya di pintu celah tersebut. Cahaya yang menutupi tempat itu seperti kaca transparan, sang master masih terus mengamatinya. Sosok yang memang terkenal pintar dengan ilmu pengetahuan itu mengerutkan keningnya, melihat pemandangan di depannya. Ada lapisan warna kuning menyelimuti pintu celah di permukaan, lalu ada lapisan warna sedikit abu-abu kehitaman, kemudian disusul warna merah, biru dan putih. Warna transparan itu menutupi pintu celah tersebut secara berlapis-lapis layaknya kue lapis. Menurutku kita bisa mengintip sesaat dari pintu ini, kata sang master, setelah terdiam sesaat. Yuang Fengying menatap Master 1000 keterampilan, seperti bertanya apa yang dimaksudkan. Melihat jejak yang bisa dilihat dan tertinggal di ujung pintu portal yang ditampilkan dari lapisan-lapisan ini, itu menurut perhitunganku dan juga dari kesimpulan dari cerita yang beredar, setelah itu aku baru bisa mengambil keputusan. Tentang portal-portal teleportasi mana yang akan membawa kita ke tujuan. Semua masih mendengar pendapat sang master, namun masih belum paham maksudnya. Apa maksudmu Fei Hung? Katakan cepat jangan berputar-putar. Tanda seru titik petik 2. Ying Xueyu tak sabar dengan jawaban sahabatnya tersebut.
Fei Hung alias Master 1000 keterampilan sedikit bersungut-sungut melihat ketidaksabaran sang sahabat. Lewat lapisan teleportasi berwarna-warni inilah kita bisa mengintip sesaat isinya. Karena kita mau ke gua salju abadi sebuah wilayah yang bersalju, tentu saja kita harus bisa melihat tanda-tanda tersebut dari pintu masuk portalnya. Semua orang kini mulai paham arah pembicaraan tersebut, mereka harus melihat jejak apa saja yang bisa ditemukan di sekitar pintu portal teleportasi tersebut sebelum memasukinya, agar tak tersesat dan salah jalur. Baik, aku paham sampai di sini. Yuang Fengying langsung mengangguk. Kau sudah paham nak? Ying Xueyu bertanya kepada Yuang Fengying. Iya tuan saya paham, kita buka separuh struktur segel formasi pengaturan ini, lalu kita lihat tanda-tanda portal teleportasi ini mengarah kemana. Jika itu tetap mengarah ke wilayah bersalju, maka itu jalur lintasan yang benar. Semuanya kini mengangguk dan memahaminya setelah dijelaskan kembali oleh Yuang Fengying. Saat ini Yuang Fengying bersama ahli struktur lainnya mulai bekerja, mereka menahan lapisan pertama agar terbuka separuh, lapisan itu berwarna kuning. Jreng, saat lapisan tersebut setengah terbuka dan terlihat samar-samar, semua orang bisa melihat meski tak terlalu jelas. Wilayah kering, teriak hampir semua orang, meski samar namun alam yang terpampang di seberang jelas mengatakan itu. Para ahli struktur langsung menghilangkan lapisan tersebut secara keseluruhan, karena bukan tempat itu yang akan dituju. Lapisan segel pelindung tersebut akan nonaktif selama beberapa saat setelah dihilangkan. Kembali para ahli struktur membuka separuh lapisan portal di lapis berikutnya. Wilayah pegunungan kering, orang-orang kembali berseru. Kembali lapisan portal dimensi itu dihilangkan, begitu seterusnya hingga di lapisan yang berwarna putih, para ahli struktur membuka separuh lapisan portal dimensi tersebut. Wilayah salju, teriak semua orang yang mengawasi, dengan serempak. Ahli struktur langsung membuka penuh lapisan pelindung tersebut, begitu semua orang sudah mengatakan jika itu memang wilayah yang dituju, mereka menjaga dan menstabilkan portal itu agar semua bisa lewat, sebelum portal itu kembali seperti ke wujudnya semula. Semua orang sudah berada di Gua Salju Abadi Utara, sebuah gua namun sangat luas dan sangat lapang. Tidak seperti gua-gua lainnya, di Gua Salju Utara terdapat pencahayaan yang membuat wilayah tersebut sangat terang selayaknya di ruangan biasa. Gua Salju Abadi sesungguhnya dahulu kala bukanlah gua, tapi sebuah lembah yang sangat luas dengan tumbuhan dan segala isinya, yang diapit oleh dua bukit kemudian tertutup salju. Kemudian entah mengapa di dalam lembah yang ditutupi salju tebal itu, esnya mencair dan membentuk rongga yang sangat luas hingga ratusan kilometer sepanjang lembah tersebut melintang. Semua itu kini bisa dilihat jika melihat ke arah langit-langit gua, di sana terlihat atap seperti dinding kaca tebal sepanjang jalur ribuan kilometer tersebut. Selain itu meski berada di wilayah bersalju namun suhu ruangan dalam gua itu tak sedingin dan se-ekstrim di luar. Tempat yang luar biasa. Semua terpana melihat isi tempat itu, luasnya seakan tak berujung. Di tempat itu juga terdapat banyak aneka ragam pepohonan lebat yang menjulang sangat tinggi, meski sangat tinggi namun langit-langit gua masih jauh lebih tinggi lagi. Tiba-tiba, SRAAK. Sesosok tinggi besar dengan badan penuh bulu sudah berdiri menghadang rombongan tersebut. Sosok itu keluar dari rimbunnya pepohonan. Begitu sosok itu keluar menampakkan diri, aura sekitar langsung terasa berat dan terlihat tertekan. Memem, para manusia, mengapa berada di tempat ini? Suara berat dan menggelegar terdengar. Semua menatap sosok setengah manusia namun dengan beberapa bagian masih berwujud binatang beruang. Sosok tersebut adalah jenis binatang iblis yang tengah metamorfosis menjadi siluman, makhluk setengah manusia. Binatang iblis adalah golongan binatang yang memiliki akal pikir dan bisa berkultivasi. Mereka bisa berbicara layaknya manusia, dan jika sudah mencapai puncak kekuatannya mereka bisa berubah menjadi sosok manusia seutuhnya. Ying Xueyu maju ke depan beberapa langkah. Aku adalah pemimpin rombongan ini, kami dari keluarga Ying. Manusia beruang itu mendengus. Tak senang, mengapa kalian berada di sini? Kami mencari bunga salju 7 jiwa, jawab Ying Xueyu tanpa menutup-nutupi niatnya. Apakah kau bisa menunjukkan di mana itu? Berapa nilai tukar yang kau tawarkan? Manusia beruang itu nampak tertarik dengan pekerjaan tersebut. Ternyata dimanapun dan siapapun akan membutuhkan koin penukar.
Karena dengan alat tukar tersebut semua keperluan bisa terpenuhi. Apakah kau benar-benar tahu benda yang ku maksudkan? Tak mau tertipu dan membuang waktu serta tenaga, Ying Xueyu merespon. Manusia separuh beruang itu tertawa, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Tak ada yang tak tahu benda apa itu di wilayah ini, kami penghuni wilayah ini, jadi pasti tahu bunga salju 7 jiwa, tapi aku cuma bertugas mengantar kalian ke tempat bunga itu berada, selanjutnya terserah bagaimana kalian mengambilnya, bukan urusanku lagi. Ying Xueyu mengangguk, memang hanya seperti itu yang diinginkannya. 500 koin emas, kata Ying Xueyu. Setuju, manusia beruang itu membalas. Bab 86, Ras Pohon Suci. Namaku Si Feng, aku akan menjadi pemandu kalian mulai sekarang. Manusia separuh beruang itu memperkenalkan dirinya. Meski terlihat menakutkan awalnya, ternyata binatang iblis juga sama seperti manusia. Ada yang jahat namun ada pula yang baik. Si Feng juga binatang iblis yang berkultivasi, saat ini sudah mencapai ranah bumi jiwa level pertengahan, memiliki penguasaan unsur elemen tanah. Ayo kita mulai perjalanan ini. Si Feng mulai bergerak, berjalan di depan memimpin jalan anggota keluarga Ying yang mengikuti di belakangnya. Mereka makin masuk ke dalam wilayah gua tersebut, dengan dipandu manusia beruang Si Feng, rombongan itu melewati hutan yang ada di kedalaman gua salju abadi yang sangat luas dan lebar. Di antara rimbunnya pepohonan di sepanjang jalan, banyak ditemukan tanaman-tanaman herbal dan langka yang berunsur air es, dan itu tak disia-siakan oleh Master 1000 keterampilan. Ambillah. Ini namanya rumput mata kucing. Meski di sini terlihat tak berharga dan banyak jumlahnya, namun tanaman ini jika dicampur dengan unsur lain akan memiliki kegunaan yang bermanfaat. Salah satunya bisa menghilangkan racun-racun hebat. Master 1000 keterampilan sambil mengambil beberapa tanaman tersebut, dia juga memberikan pelajaran kepada Yuang Fengying. Anak itu mengangguk, kini wawasan pengetahuannya makin luas. Kemudian dia ikut mencabut rumput-rumput tersebut dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Master, yang itu tanaman apa? Yuang Fengying menunjuk sebuah tanaman merambat yang melingkari sebuah pohon. Entah mengapa dalam pandangannya tanaman tersebut seperti memiliki aura yang berbeda dengan warna tertentu, bahkan seakan tanaman itu melambai-lambai ke arah Yuang Fengying. Unsur elemen kayu di dalam relung jiwa Yuang Fengying bergetar sesaat, seperti terkoneksi dengan tanaman tersebut. Master 1000 keterampilan menelisik sesaat melihat tanaman tersebut, namun dirinya tak tahu. Sang master lalu menggeleng, aku harus melihat di buku catatan jika mungkin ada di sana, tapi waktunya tak memungkinkan untuk itu. Jika kau suka ambil saja, jawab sang master menyarankan. Yuang Fengying bergegas menuju tanaman merambat tersebut. Setelah Yuang Fengying mendekat barulah dia mampu melihat apa yang sesungguhnya. Itu bukan tanaman merambat, namun sebuah tanaman seperti rimpang yang memiliki bentuk bagian seperti kepala, tangan dan kaki, dan saat ini tanaman itu nampak diikat pada sebuah tiang logam besar dengan menggunakan semacam kawat baja yang berwarna kuning keemasan. Guratan-guratan dari kawat tersebut sangat kuat hingga menjerat dan melukai tanaman aneh tersebut. Meski unsur elemen kayu Yuang Fengying masih belum sekuat unsur lainnya, namun anak tersebut sudah memiliki kepekaan dengan unsur elemen kayu. Dalam pandangan Yuang Fengying, tanaman jenis rimpang tersebut terlihat sekarat, esensi kehidupannya terlihat lemah sekali. Tu, Long, aku. Terdengar suara yang sangat lemah sekali, suara itu seperti memasuki jiwa Yuang Fengying, membuat anak itu tercekat dan kebingungan. Siapa? Yuang Fengying memutar matanya mengelilingi sekitarnya. Adot aku, di sini, di depanmu. Akar rimpang tersebut tiba-tiba bergerak mengangkat bagian atas dan membuka mata yang ada di ujung bulatan yang mungkin itu adalah bagian kepalanya. Kau bisa berbicara, kau jenis tanaman yang bisa berbicara. Yuang Fengying terpukau, selama ini dia belum pernah melihat itu, mungkin karena jelajah pengalamannya yang masih kurang. Rimpang itu mengangguk pelan. Tolong bebaskan aku. Tanaman rimpang aneh tersebut kembali meminta pertolongan kepadanya. Hanya kau yang bisa menolongku. Kulihat kau memiliki unsur elemen logam dalam tubuhmu. Meski lemah, tanaman rimpang tersebut kembali berkata. Semua rombongan keluarga Ying sudah berjalan semakin jauh, beberapa belasan meter di depan Yuang Fengying. Fengying, cepatlah. Kau bisa tertinggal jika terlalu lama di sana.
Master Seribu Keterampilan berteriak mengingatkan Yuang Fengying. Yuang Fengying tersadar, melambai ke arah Master Seribu Keterampilan sebagai isyarat, aku akan menyusul, dia harus cepat bertindak jika tak ingin ketinggalan rombongan. Tingkatan, kuasa, atas semua unsur elemen yang dimiliki oleh Yuang Fengying paling kuat adalah unsur elemen logam, dibandingkan kuasa atas unsur elemen lainnya. Saat ini tingkatannya berada di tingkat penguasa, maka dia penuh percaya diri akan mampu membantu tanaman rimpang aneh yang ditemuinya itu dengan membuka kawat pengikatnya. Bertahanlah, aku akan memotong benda yang menjeratmu ini. Yuang Fengying menarik nafasnya, memusatkan perhatiannya, kemudian memukul jerat tersebut. Kraak! Yuang Fengying terpukau, serangannya tak mampu memotong benda yang menjerat akar rimpang tersebut. Apa, aku tak bisa memotong kawat ini? Jelas Yuang Fengying terkejut, pukulannya membelah badan binatang buas tingkat raja saja sanggup, namun memotong benda yang terlihat tipis itu, dia tidak mampu. Benda apa ini? Mengapa begitu kuat? Ini jerat kawat logam langit, pastinya tak akan mudah dipotong, apalagi kau tak mengeluarkan seluruh kekuatanmu. Akar rimpang itu mendesah kecewa. Lihatlah baik-baik, ada beberapa bagian yang lebih lemah dari bagian yang lain, kau bisa memotongnya di sana. Yuang Fengying mengangguk, nampaknya akar rimpang tersebut memiliki pikiran yang bagus, hingga mampu memberikan saran kepada Yuang Fengying. Anak itu kemudian berkonsentrasi dan memusatkan pandangannya, mencari kelemahan kawat baja tersebut. Dapat, aku melihat sebelah sini sedikit menipis dan ada celah. Yuang Fengying kembali mengayunkan lengannya membentuk gelombang pisau perak dengan kekuatan penuh. Kreak! Kawat baja tersebut akhirnya terlepas. Dengan kekuatan serangan yang dilepaskan oleh Yuang Fengying hampir mendekati puncaknya. Betul-betul kawat baja yang luar biasa kuat. Akar rimpang tersebut kini bisa bergerak bebas dan langsung melompat ke arah Yuang Fengying, lalu memeluk kakinya, seperti mengucapkan terima kasih. Terima kasih, berkat bantuanmu aku bisa bebas setelah terjebak beberapa lama di sini. Memangnya sudah berapa lama kau terikat di sini? Siapa yang melakukan itu? Akar rimpang yang menyerupai bentuk manusia secara kasar itu menggeleng. Aku tak tahu, yang jelas sebelum tempat ini tertutup salju dingin, aku sudah ada di sini, saat itu aku masih kecil, baru tumbuh dari benih. Yuang Fengying kembali ternganga mendengar perkataan akar rimpang tersebut. Bolehkah aku mengikutimu? Aku melihat kau memiliki ruang jiwa yang cocok untuk kutempati, aku bisa membantu menguatkan unsur elemen kayumu. Baiklah, kau boleh tinggal di alam jiwaku, di ruang unsur elemen kayu. Begitu Yuang Fengying mengizinkan, akar rimpang tersebut meloncat melesat masuk ke dalam alam jiwa Yuang Fengying. JREENG. Begitu akar rimpang tersebut masuk ke ruang jiwa, khususnya ruang unsur elemen kayu, alam seperti diputar balikkan. Ruang unsur elemen kayu kini terlihat bersinar, Yuang Fengying seperti makin menyatu dengan dunia tumbuhan seakan dia mampu merasakan apa yang dirasakan para tanaman tersebut. Bab 87. Koalisi Kegelapan. Kenapa lama sekali? Apa yang kau lakukan? Master Seribu Keterampilan terlihat bersungut-sungut, mungkin sedikit kesal dan khawatir melihat Yuang Fengying yang terasa lama menyusul rombongannya. Aku menemukan sesuatu, Master, jawab anak tersebut sambil tersenyum senang, berjalan mengiringi langkah pria tua tersebut. Hanya dalam beberapa saat saja Yuang Fengying sudah merasakan manfaat dari kehadiran akar rimpang, yang ternyata sejenis ras pohon suci, sebuah ras tanaman yang sangat langka dan disinyalir berasal dari dunia luar. Berkat keberadaan pohon suci di ruang jiwanya, membuat Yuang Fengying kini memiliki peningkatan kemampuan, kuasa, atas unsur elemen kayu menjadi lebih kuat lagi. Jika sebelumnya anak tersebut memiliki kuasa di tingkatan pengendali level awal, kini meningkat menjadi penguasa level pertengahan. Tingkatan kuasa, pemilik, pengendali, penguasa dan ahli, masing-masing tingkatan memiliki 10 level. Benarkah? Apa itu? Dengan acuh tak acuh Master Seribu Keterampilan bertanya asal, menurutnya sesuatu yang ditemukan Yuang Fengying hanya tanaman herbal biasa. Yuang Fengying tersenyum, nanti jika ada waktu akan aku tunjukkan pada Master, jawab anak tersebut sambil terus berjalan mengiringi langkah pria itu. Baiklah jika begitu, kita fokus dulu membantu keluarga Ying, mencari bunga salju 7 jiwa.
Yuang Fengying mengangguk dan tersenyum, jelas anak tersebut sangat senang saat ini. Selama ini unsur elemen kayu adalah yang terlemah dibanding dengan lainnya. Namun berkat akar rimpang yang ternyata salah satu ras pohon suci membuat, kuasa, atas unsur elemen kayu mengalami peningkatan yang luar biasa. Apa kita akan terus berjalan di darat, selama mencari bunga salju 7 jiwa? Bukankah ada hewan tunggangan di dalam tas penyimpanan hewan? Beberapa orang yang mengikuti pencarian bunga salju 7 jiwa terlihat mulai bertanya-tanya, karena memang benar ada hewan tunggangan kenapa tidak dimanfaatkan, mereka mulai berisik-bisik pelan. Mungkin takut terlewat jika kita menaiki hewan tunggangan atau lewat jalur udara. Selain itu dengan kondisi gua yang seperti ini kurang bebas jika menaiki hewan tunggangan baik itu binatang terbang maupun binatang darat. Dua pria tersebut masih terus berbincang lirih sambil mengikuti langkah kaki rombongan yang kini dipimpin si Feng si manusia beruang. Bentang alam makin terasa rumit dan susah, kini mereka menaiki lereng yang sangat terjal dengan sisi kanan kiri jurang yang terlihat menakutkan. Hati-hati, jalanan sangat licin. Si Feng memperingatkan yang lainnya, meski penampakan si Feng terlihat seram namun dia sungguh profesional dalam bekerja. Selain lereng bukit tersebut sangat terjal, dari kejauhan mulai terlihat angin topan kecil aneh dan kencang juga terlihat berputar, kini mulai mendekat dan menggempur semua yang ada di sekitarnya. Ah, bahaya, topan salju 7 elemen mulai mengancam. Si Feng terlihat cemas dengan kedatangan badai meskipun kecil tersebut. Meskipun itu topan beliung kecil, namun kekuatannya sungguh dahsyat, apalagi itu mengandung 7 kekuatan unsur elemen. Semua rombongan terlihat sangat panik, melihat kedahsyatan badai topan tersebut. Cepat, kita harus melewati tebing terjal ini, jika tidak kita akan celaka, si Feng memperingatkan semuanya. Aku akan membuat tangga, SRAAAKK. Si Feng memutar tangannya, dari dinding terjal tersebut terbentuk sebuah tangga, kuasa, atas unsur elemen tanahnya bekerja dengan baik. Kini semua orang bisa memanjat dengan lebih mudah, namun badai topan makin mendekat, jarak mereka hanya sekitar 2 km, jarak tersebut sudah cukup membuat bagian luar putaran angin yang bercampur dengan 7 unsur elemen mengiris kulit siapapun yang terkena. Perisai es, Ying Xueyu dan para senior yang lain bergerak bersama-sama, membentuk sebuah pelindung dari unsur elemen air es. Sriing, sriting, gesekan yang memekakkan telinga terdengar sangat keras, saat sisi luar putaran topan beliung yang makin mendekat dan berbenturan dengan perisai air es ciptaan rombongan keluarga Ying. Suara gemerincing saat kekuatan topan tersebut menerjang dan bergesekan menggambarkan betapa mengerikannya putaran tersebut. Yuang Fengying melihat kejadian tersebut dan menjadikan itu penambah pengalaman serta wawasannya tentang alam liar. Di tempat lain, di wilayah lain, terlihat beberapa sosok tengah berbincang di sebuah ruangan yang terlihat megah dan mewah. Meski itu bukan sebuah istana namun kemegahan tempat tersebut tak kalah dengan istana-istana di semua wilayah yang ada di benua Tanah Tengah. Bagaimana perkembangan kekuatan yang sudah kita bangun? Apakah sesuai dengan yang direncanakan? Suara seseorang dengan luapan kekuatan yang menakutkan terdengar bertanya dengan tanpa emosi. Pria tersebut duduk di sebuah kursi yang dibuat seperti singgasana. Padahal dia bukan salah satu raja di wilayah tersebut. Semua berjalan sesuai keinginan kita Tuan, dengan bergabungnya pihak, kekuatan tanah dalam, kemungkinan rencana kita berhasil makin meningkat. Pria penuh kekuatan tersebut tersenyum samar dan mengangguk, mendengar laporan salah satu bawahnya. Kita akan tunggu, hingga Tuan Pengawas datang, jika kekuatan kita memang sudah sesuai dengan harapannya pasti perintah untuk melakukan penyerangan akan segera dikeluarkan. Semua hanya berani mengangguk, penyerangan yang dimaksud di sini adalah menyerang terhadap wilayah-wilayah yang tak sejalan dengan mereka. Bagaimana jika kekuatan kita belum mencapai kekuatan tertingginya, saat pertemuan puncak aliansi bintang benua dilaksanakan Tuan? Tanya pria lainnya yang juga duduk di kursi yang ada di sebelahnya. Pria itu mendengus mendapatkan pertanyaan dari wakilnya yang tersebut. Masih ada waktu beberapa tahun lagi, untuk itu kita persiapkan mulai dari sekarang dengan sebaik-baiknya, kita bisa mengawasi semua kekuatan lainnya, dari beberapa turnamen dan perburuan harta karun saat beberapa warisan dibuka. Warisan di sini adalah sebuah wilayah yang tertutup di waktu-waktu tertentu, namun memiliki beberapa harta karun yang tak ternilai,
baik itu senjata, jurus atau seni tempur maupun artefak, peninggalan para orang-orang hebat di masa lampau, dan wilayah tersebut akan terbuka pada waktu-waktu tertentu. Semakin hebat kekuatan yang tersimpan di dalam warisan itu, biasanya akan semakin lama waktu terbukanya tempat warisan itu. Bisa saja warisan itu terbuka tiap puluhan tahun sekali, ratusan tahun sekali, bahkan ada warisan kekuatan yang hanya terbuka dalam tiap ribuan tahun sekali, seperti warisan aliansi bintang benua. Jika nanti para penerima warisan itu bukan dari kelompok yang sealiran dengan kita, tentu saja kalian tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Tentu saja jika bukan kelompok mereka yang mendapatkan warisan itu, maka pasti akan dimusnahkan atau setidaknya harta warisan itu akan dirampok. Kami paham tuanku, kata beberapa orang tersebut hampir serempak. Bab 88. Danau Beku. Saat ini rombongan keluarga Ying sudah berada di sebuah wilayah yang luas dan datar. Wilayah tersebut terselimuti salju membentang sejauh mata memandang. Inilah batas Danau Beku, tempat di mana bunga salju 7 jiwa yang kalian cari dimungkinkan berada. Aku hanya bisa menemani kalian hingga sampai di sini. Si Feng manusia beruang berkata sambil menengadahkan tangannya, isyarat meminta imbalan yang telah dijanjikan. Ying Xueyu melemparkan sebuah cincin artefak penyimpanan ke arah manusia beruang tersebut sambil berkata, periksalah di dalam cincin penyimpanan itu ada koin penukar yang sudah kita sepakati. Si Feng menangkap benda tersebut, lalu memeriksa dengan indera spiritualnya sambil tersenyum menyeringai, terima kasih, senang berbisnis dengan Anda Tuan. Sosok binatang iblis siluman itu langsung meninggalkan tempat tersebut dengan cepat begitu sudah menerima bayarannya. Kini hanya tersisa keluarga Ying dan pasukan yang dibawanya, termasuk Yuang Fengying dan Fei Hung alias Master 1000 keterampilan. Ayo kita telusuri danau beku ini. Ying Xueyu mulai melangkah menuju ke pinggiran danau yang airnya kini sudah berubah menjadi dinding es tebal tersebut. Menurut informasi yang aku dapatkan bunga salju 7 jiwa ada di kedalaman dasar danau, Master 1000 keterampilan berkata, matanya berputar mencari sesuatu. Benar, aku pun mendengar begitu, hanya saja kita harus mencari di sebelah mana bunga itu kira-kira berada. Semua kini mengedarkan kekuatan indera spiritualnya, mencoba mendeteksi di mana keberadaan benda yang dicari tersebut. Yuang Fengying pun mulai mengaktifkan kekuatan visualisasinya, sebuah kekuatan penglihatan yang bahkan ratusan kali lebih kuat dari indera spiritual orang-orang yang ada di sana. Matanya langsung sedikit berpendar mulai memindai dasar danau beku itu, sejauh matanya memandang. Matanya yang sangat tajam kini mampu melihat apa yang ada di kedalam danau. Di dalam danau tersebut nampak sebuah kastil dengan warna putih sedikit keemasan, yang diselubungi oleh semacam lapisan pelindung yang sangat kuat. Lapisan pelindung itu seperti menjaga wilayah kastil dari tekanan air dan bahaya di sekitarnya. Apakah kau melihat apa yang kulihat? Tuan Ying ke-18 bertanya kepada yang lainnya. Dengan tingkatan kultivasi paling tinggi tentu saja Tuan Ying ke-18 memiliki kemampuan pandangan paling jelas, dibanding yang lain, selain Yuang Fengying tentunya. Aku samar-samar melihat kastil tua, Ying Lan menyahut, namun sedikit ragu. Benar, kami juga melihat itu, meski tak terlalu jelas, bentuk apa itu, sahut beberapa orang dari pasukan yang dibawa. Mungkin bunga salju 7 jiwa ada di sana, intuisiku mengatakan seperti itu, kita harus memeriksanya kalau begitu. Ying Xueyu lalu memerintah salah satu pasukan yang dibawanya, seorang pria parubaya dengan tingkat kultivasi di ranah bumi dasar level menengah. Turunlah, periksa tempat itu. Pria itu mengangguk lalu, mulai mengaktifkan unsur elemen air yang dimilikinya. Tapak pelebur, teriak pria parubaya tersebut, sambil menghantamkan sebuah pukulan yang tak terlalu keras, namun memiliki efek yang sangat luar biasa. Yes. Begitu permukaan tangan itu menyentuh lapisan es, dalam waktu beberapa tarikan nafas sudah tercipta rongga di permukaan dinding lantai es tersebut. Lalu pria parubaya itu langsung melompat masuk ke dalam danau beku. Sebuah selubung dari unsur air tercipta oleh kuasa airnya, berputar di sekeliling pria parubaya itu, menjaga dan melindunginya saat memasuki air yang sangat dingin. Dengan sangat cepat utusan tersebut bergerak menuju ke kastil di dasar danau itu. Namun sebelum pria tua itu sampai di dekat kastil, masih beberapa ratus meter, bahkan belum benar-benar mendekati kastil tersebut, beberapa bayangan sudah bergerak melesat ke arahnya.
Ser, ser, puluhan buaya salju emas, nampak melesat ke arah pria tersebut. Itu jenis binatang buas biasa tingkat raja, namun bukan binatang iblis. Gerakannya sangat cepat karena berada di lingkungan habitatnya. Binatang-binatang tersebut langsung membuka mulutnya dan menyerang. Awas, ada serangan. Tuan Ying ke-18 memperingatkan anggotanya dengan indera spiritualnya. Pria parubaya itu mengangguk, kemudian melambaikan tangannya menebas seekor buaya yang paling dekat dengannya. Kreas. Tubuh buaya itu langsung terbelah. Kekuatan seorang di tanah bumi dasar level menengah memang menakutkan. Darah bangkai buaya langsung membanjiri air yang jernih tersebut. Kini danau itu menjadi keruh oleh darah. Bukannya takut saat salah satu buaya itu terbelah, puluhan buaya lainnya malah makin mendekat dan mengganas. Sialan, gawat, jika mereka menyerangku, pria itu bergumam dan mengeluh mulai terlihat panik. Merasa lawannya terlalu banyak yang berdatangan, pria itu kembali melesat ke permukaan. Saat ini Ying Xueyu tengah berpikir bagaimana cara memasuki kastil dengan penjagaan puluhan buaya yang ganas tersebut. Kita bagi dalam dua kelompok, lalu kita masuk dari arah yang berbeda, memecah kerumunan buaya, usul salah satu keluarga Ying yang lain. Ya kita bisa coba usulannya, Tuan Ying ke-18 setuju dengan pendapat itu. Rombongan tersebut kini dibagi menjadi dua kelompok tersebut saat ini bergerak saling berjauhan karena ingin memecah kerumunan buaya. Masing-masing kelompok terdiri dari 30-an orang, hampir semua orang tersebut memiliki unsur elemen dasar air es, meski ada yang memiliki unsur tambahan lainnya. Yuang Fengying satu kelompok dengan Tuan Ying ke-18, dia terpisah dengan Master 1000 keterampilan karena para ahli memang dipisah. Ayo kita masuk. Tuan Ying ke-18 memimpin kelompoknya memasuki Danau Beku, selimut gelembung tipis tercipta dari aura kekuatan yang diciptakan Tuan Ying ke-18 untuk melindungi kelompok tersebut yang bergerak menuju ke dasar danau itu. Begitu kelompok tersebut masuk ke perairan, puluhan buaya yang terlihat ganas langsung bergerak berniat memangsa orang-orang tersebut. Serak, serak. Buaya-buaya itu langsung membuka mulutnya memperlihatkan gigi tajamnya, menerjang ke arah gelembung tipis yang menyelimuti rombongan itu. Semua orang yang ada di rombongan itu langsung menggerakkan tangan, puluhan pedang air tercipta dan langsung menyerang binatang-binatang buas tersebut. Kreas, kreas, sambaran-sambaran pedang air tersebut sukses membunuh puluhan buaya yang nekat mendekat. Setelah serangan balasan dilancarkan kali ini para buaya tak berani mendekat, karena ketika ada yang mencoba mendekat, binatang tersebut langsung ditebas oleh pedang air yang diciptakan anggota kelompok itu tanpa ragu. Kelompok pertama itu kini berhasil mendekati kastil setelah melewati kerumunan para buaya, bahkan rombongan itu kini sudah berada di sekitar lapisan pelindung yang menyelimuti kastil tersebut. Semakin mendekat semakin terlihat betapa besarnya kastil itu, bangunannya menjulang tinggi dan terlihat begitu kuno namun sangat kokoh. Nampaknya kastil tersebut adalah alam kecil ciptaan seorang tokoh hebat di masa lampau. Alam kecil adalah sebuah bentang alam atau wilayah yang dibuat dan diciptakan dari kekuatan keinginan seseorang, dengan segala isi di dalamnya dan semua perlindungannya. Alam kecil juga biasanya dijaga oleh beberapa kekuatan pendukung yang masih tersisa, yang biasanya ada di sekitar tokoh tersebut selama hidupnya, seperti binatang, roh pusaka dan lainnya. Bab 89. Kastil Dasar Danau Beku. Saat ini kelompok pertama tersebut sudah berada di lapisan pelindung kastil di kedalaman Danau Beku. Mereka masih tertahan oleh lapisan pelindung, dan tak bisa memasukinya. Lapisan pelindung tersebut terlihat sangat unik, karena hanya berbentuk seperti gelembung tipis yang menjaga udara di dalam kastil tetap bersih. Namun meski terlihat tipis sesungguhnya gelembung tersebut sangatlah kuat. Apakah kau bisa melihat celah dari lapisan pelindung ini? Feng Ying, Tuan Ying Xueyu bertanya setelah mencoba meneliti namun tak ada hasilnya. Terlihat Tuan Ying Xueyu sangat berhati-hati, karena jika merusak segel penjaga tersebut sama saja menghancurkan bunga salju 7 jiwa yang susah-susah dicarinya. Yuang Fengying mulai meneliti struktur segel formasi pengaturan penjagaan yang dipakai melindungi kastil tersebut dengan kekuatan visualisasinya. Dalam pandangan Yuang Fengying lapisan pelindung tersebut terbuat dari sisa aura kekuatan keinginan penciptaan, mungkin itu kekuatan dari sang pemilik dimensi tersebut sebelum mati.
Aura kekuatan keinginan adalah gabungan dari aura kekuatan fisik dan aura kekuatan jiwa. Dengan tingkatan kultivasi yang sangat tinggi seseorang itu mampu meninggalkan jejak aura kekuatan keinginan untuk melindungi harta karun yang disembunyikannya. Entah sekuat apa sosok tersebut hingga sudah mati saja masih meninggalkan warisan yang begitu kuat dan hebat. Lapisan pelindung tersebut memiliki Raja Mantra yang ada di sisi gerbang depan. Nampaknya meski tempat itu dijaga dengan kuat namun masih ada jalur yang bisa lalui jika seseorang mampu untuk membukanya. Aku akan membuka struktur segel formasi pengaturan pertahanan ini, semua bersiap karena celah yang terbuka tidak terlalu lama, kata Yuang Fengying sambil mulai menekan dan mengalirkan kekuatan tenaga dalamnya, dibantu oleh para ahli struktur yang ada di kelompok tersebut. Raja Mantra yang memiliki corak tertentu itu mulai bergerak berlahan namun pasti, bergerak seperti sekumpulan ikan pari yang berputar dan membentuk pola tertentu. Klak! Begitu suara mirip kunci yang terbuka terdengar, sebuah celah seperti pintu terlihat dan orang-orang itu langsung meloncat memasukinya. Semua menatap Yuang Fengying dengan penuh kekaguman. Saat ini rombongan pertama itu sudah memasuki kastil di dasar danau beku. Dengan dipimpin Ying Xueyu mereka makin masuk ke dalam wilayah kastil. Dengan kekuatan visualisasi Yuang Fengying mulai memetakan tempat tersebut. Di beberapa bagian terlihat sebuah taman yang sangat indah, di bagian yang lain nampak hutan lebat terpampang memanjang. Sungguh hebat pencipta tempat itu, mampu menjaga keberadaan kastil hingga saat ini. Kastil yang sangat indah, kata Ying Xueyu sambil memutar pandangannya, dia yang berasal dari keluarga Ying saja tetap mengagumi tempat tersebut. Apakah kita akan terus bersama? Atau harus berpisah agar menghemat waktu, tanya salah satu anggota keluarga Ying yang lain. Memang benar apa yang ditanyakannya, dengan 30 orang bergerak bergerombol akan memperlambat penemuan bunga salju 7 jiwa. Kita pecah menjadi 3 kelompok, masing-masing berisi 10 orang, akhirnya Ying Xueyu memutuskan. Namun semua harus tetap hati-hati, bagaimanapun juga ini adalah warisan kuno dari tokoh hebat. Pasti tak akan begitu saja bebas tanpa ada penjagaan. Semua mengangguk, memang mustahil sebuah tanah warisan tak ada pelindungnya, meski sudah di dalam wilayahnya. Saat ini Yuang Fengying bersama 9 anggota lainnya, dari semuanya 4 adalah anggota keluarga Ying, sisanya adalah orang sewaan termasuk Yuang Fengying. Dari 4 anggota keluarga Ying tersebut, ada seorang anak perempuan yang sebaya dengan Yuang Fengying bernama Ying Loana. Gadis muda tersebut sangat berbakat, makanya oleh keluarga Ying dia diikut sertakan dalam misi pencarian bunga salju 7 jiwa ini, dengan pengawalan tentunya. Dan 5 orang sewaan adalah pengawal khusus gadis tersebut, jadi hanya Yuang Fengying yang benar-benar orang luar. Kelompok Yuang Fengying kali ini dipimpin oleh salah satu tetua dari keluarga Ying, bernama Ying Mo. Selain Ying Mo ada juga 2 keluarga Ying lainnya yaitu seorang pria dengan rambut berwarna cerah dan berbaju hijau, serta seorang wanita tua dengan baju hitam. Nampaknya wanita tua ini adalah salah satu guru yang berasal dari dalam keluarga Ying, guru dari Ying Loana. Kita telusuri hutan di sana, Ying Mo sudah mengambil alih pimpinan dan mulai mengarahkan kelompoknya. Ying Mo berada di ranah bumi sejati awal. Dengan kemampuannya dia mampu merasakan kekuatan yang berasal dari arah hutan tersebut. 10 bayangan itu bergerak ke arah hutan. Ying Loana adalah keturunan dari jalur keluarga Ying yang paling inti, dia sangat dipuja layaknya seorang putri di keluarga kuat tersebut. Nona Ying, Anda harus tetap berada di dalam barisan, teriak Ying Mo begitu melihat Ying Loana bahkan melesat ingin mendahului yang lainnya. Meski sama-sama anggota keluarga Ying, namun kedudukan Ying Mo masih kalah murni dari Ying Loana maka pria parubaya tersebut tetap menghormati Ying Loana sebagai keturunan garis suci keluarga Ying. Gadis tersebut terlihat menekuk wajahnya, larangan yang disampaikan tetua Ying Mo seperti mengikat dirinya, padahal dia merasa bukan orang lemah. Bahkan saat melihat Yuang Fengying yang berjalan di depan gadis itu mendengus kesal. Kurang ajar, bocah ahli struktur itu malah mendahuluiku. Sudah menjadi pengetahuan umum, biasanya seorang alkemis, ahli sains dan mekanik maupun ahli struktur akan lemah di bidang kultivasi, jadi menurut Ying Loana tak pantas Yuang Fengying berjalan di depan karena akan berbahaya. Bukan karena mengkhawatirkan keselamatan Yuang Fengying,
Tapi lebih cemas akan terjadinya kegagalan mendapatkan bunga salju 7 jiwa jika seorang ahli struktur terluka atau bahkan tewas. Bocah bodoh, dasar ceroboh. 10 orang itu sudah berada di tepi hutan di wilayah kastil tersebut. Tahan, Tetua Yingmo mengangkat tangannya, menghentikan orang-orang yang melesat di belakangnya. Hati-hati, tempat ini dijaga struktur segel formasi pengaturan penjagaan, atau bahkan ada segel penjebakan juga. Memang benar apa yang disampaikan oleh Tetua Yingmo, hutan itu dilindungi oleh sebuah rajah mantra yang mengelilinginya, sehingga aura di sana begitu menakutkan. Dalam tangkapan pandangan Yuang Fengying, di sekitar hutan itu diselimuti cahaya kuning samar, cahaya itu menutupi hampir seluas hutan tersebut. Lihatlah apakah kau bisa menghentikan dan membuka segel formasi pengaturan penjagaan hutan ini. Yingmo berkata kepada Yuang Fengying, berbeda dengan Tuan Ying ke-18 yang sudah tahu kehebatan Yuang Fengying dan dia selalu berkata dengan lembut, tapi Tetua Yingmo tidak demikian. Yuang Fengying maju selangkah mengawasi cahaya yang melingkupi seluruh wilayah hutan. Nampaknya cahaya ini berpusat dari kedalaman hutan, apa yang membuat segel formasi pengaturan ini begitu kuat. Bab 90. Wilayah dalam kastil. Semua tatapan mata orang-orang kini tertuju ke arah Yuang Fengying dengan bermacam pemikiran. Ada yang benar-benar berharap anak tersebut mampu membuka segel formasi pengaturan penjagaan, namun ada juga yang masih meremehkannya termasuk Ying Loana. Memang harus diakui dengan kekuatan yang dimiliki saat ini Yuang Fengying tak selalu bisa membuka rajah mantra segel formasi tanpa bantuan pihak lain. Namun dari semua yang terjadi, terbukanya setiap segel formasi yang merintangi itu pasti karena peran Yuang Fengying. Ruang jiwa Yuang Fengying bergetar, getaran tersebut berasal dari ruang kayu di mana ras pohon suci berada. Seakan berkomunikasi dengan jiwanya Yuang Fengying tahu apa yang mesti dilakukan, tangannya terulur menyentuh rajah mantra di mana kunci struktur segel formasi penjagaan itu berada. Lalu sebuah bayangan samar berwarna kehijauan dari unsur elemen kayu juga ikut menempel ke arah rajah mantra tersebut. Jereng, rajah mantra itu mulai bergerak, berputar seperti ikan pari memutari kelompoknya. Cahaya yang melingkupi hutan tersebut sesaat menghilang di bagian tersebut. Ayo lekas masuk. Yuang Fengying mengingatkan semuanya. Semua meloncat ke dalam wilayah hutan, dan lapisan cahaya kekuningan yang sempat meredup tersebut kembali seperti semula. Tuan Ying ke-18 juga memimpin rombongannya, langsung memasuki wilayah bangunan kastil. Sama seperti di area lain, bangunan inti tersebut juga dijaga. Namun kali ini penjaganya berwujud seperti prajurit batu. Ada 2 sosok prajurit batu yang berdiri di gerbang masuk ke kastil tersebut. Begitu rombongan Tuan Ying ke-18 masuk area wilayah utama kastil, 2 sosok prajurit batu itu langsung bergerak. Satu prajurit langsung mencabut senjata pedang batunya, dan prajurit yang satu lagi menghunuskan tombaknya. Aura kekuatan yang dipancarkan dari 2 patung tersebut sangat kuat, kekuatan itu mungkin setingkat dengan seseorang yang berada di ranah bumi sejati. Tanpa menunggu apapun 2 prajurit batu langsung menyerang ke arah Tuan Ying Sueyu dan rombongannya. Prajurit yang bersenjata tombak langsung menusukkan tombaknya, cahaya serangan yang menakjubkan langsung terbentuk dan melesat ke depan. Kekuatan dari serangan yang mampu menghancurkan apapun di lintasan serangannya itu, meluncur deras. Tuan Ying langsung menciptakan sebuah senjata pedang air, yang memadat karena kekuatan, kuasa, atas unsur tersebut. Bang! Sinar lesatan serangan prajurit batu dihancurkan oleh tebasan kekuatan pedang air ciptaan Tuan Ying ke-18. Menimbulkan ledakan yang membuat semua terdorong ke belakang. Hanya prajurit yang diciptakan dari sisa keinginan penciptaan dari sosok yang sudah mati saja sudah begini kuat, bagaimana dengan kekuatan asli sang penciptanya, pasti sungguh luar biasa. Benar, kastil tersebut memang diciptakan oleh seseorang dengan kekuatan yang tak bisa digambarkan oleh orang-orang di benua tanah tengah tersebut, kultivasi seseorang itu berada di atas ranah kuasa sejati. Tuan Ying Sueyu sedikit tercekat dengan satu prajurit batu yang mampu memberikan serangan sekuat itu, bagaimana jika ada banyak pasukan seperti ini. Sementara itu prajurit batu yang satu lagi memutar tombak batunya, menciptakan angin gelombang serangan yang mampu menyapu ke arah anggota kelompok lainnya. Seerrr. Gelombang serangan menyibak orang-orang tersebut,
berniat menghantam dan melemparnya. Salah satu anggota kelompok Ying Sueyu, menahan serangan itu dengan meloncat dan menghantamkan pukulannya. BOOMM. Gelombang hantaman berhawa dingin yang tercipta mampu menahan dan menghancurkan gelombang kekuatan ciptaan lawan. Prajurit batu hanya sosok yang dibangkitkan dari sisa keinginan penciptaan, tak memiliki daya pikir, hanya naluri dan sisa kesadaran dari sosok penciptanya saja. Hati-hati, mereka sangat kuat. Ying Sueyu mengingatkan semuanya. Kelompok lain lagi yang beranggota Yinglan dan seorang ahli struktur juga sudah bergerak ke arah taman yang ada di wilayah kastil. Mungkin di taman itulah bunga salju 7 jiwa berada, seru salah satu dari rombongan tersebut. Rombongan orang-orang itu langsung melesat, berusaha masuk ke dalam area taman di wilayah kastil tersebut, sebelum ahli struktur di kelompok itu memberi peringatan. Siu, siu, BRAAKK. Terdengar ledakan keras, lalu orang-orang yang berniat menerobos tempat tersebut terlempar dan terpental dari batas taman itu. Awaf. Terdengar keluhan orang-orang tersebut, meski tak terlalu menyakitkan namun itu sedikit memalukan. Sial, di mana-mana ada struktur segel formasi penjaga. Pria parubaya ahli struktur terkekeh, untuk itulah kalian membutuhkan orang-orang seperti kami. Ini adalah jenis segel rumbai kamuflase, suatu jenis struktur segel formasi pengaturan penjebakan. Beruntung kalian hanya terpental. Struktur segel formasi pengaturan pertahanan berbeda dengan struktur segel formasi pengaturan penjebakan, yang satu hanya melindungi dan bertahan tanpa ada niat menyerang, namun berbeda dengan struktur segel yang satunya yang bersifat menjebak dan menyerang. Apakah Tuan ahli struktur mampu menghilangkannya? Yinglan mendekati ahli struktur tersebut. Akan aku coba. Pria parubaya itu mulai menelisik tempat tersebut, mempelajari alur pertahanan yang terpasang di taman tersebut. Terlihat samar rumbai-rumbai cahaya yang terjatuh menyelimuti permukaan taman kastil itu. Pria parubaya itu mengernyitkan dahinya, meski memang tak terlalu jelas, namun dia mampu melihat samar-samar jalinan cahaya yang membentuk pola rumit itu. Apakah ada yang memiliki bubuk cahaya setan? Aku kebetulan kehabisan bubuk itu. Ahli struktur itu terlihat gusar. Bubuk cahaya setan adalah sebuah bubuk belerang yang biasa digunakan oleh orang-orang dunia kultivasi untuk melarikan diri setelah melemparkannya. Aku punya. Seorang anggota kelompok yang berasal dari keluarga Ying maju menyerahkan kantong kecil berisi bubuk tersebut. Pria parubaya itu mulai menempatkan beberapa bubuk ke area tertentu, lalu dengan cepat menghantamkan 2 buah tongkat logam kecil yang dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. SLARRAAT. Begitu 2 tongkat kecil itu dipukulkan terpercik api yang langsung menjilat bubuk cahaya setan yang sudah ditempatkan di area tertentu. BOOMM. Ledakan terdengar di beberapa tempat yang diberi bubuk cahaya setan, lalu cahaya yang melingkupi taman itu memudar untuk sesaat, sehingga orang-orang dari rombongan tersebut bisa memasuki area taman itu. Meski Yuang Fengying berhasil membantu orang-orang rombongan itu memasuki kawasan hutan, namun kelompok Ying Mo masih belum mengakui kehebatan anak tersebut. Semua orang di kelompok itu masih memandang sebelah mata Yuang Fengying, mereka hanya menganggap anak tersebut hanya seorang ahli struktur dan lemah di bidang kultivasi. Kau jangan berjalan di depan bocah. Akhirnya pria rambut cerah berbaju hijau dari keluarga Ying yang ada di rombongan itu menegur Yuang Fengying. Untuk sesaat Yuang Fengying terdiam, mencoba mencerna apa maksud pria rambut cerah berbaju hijau tersebut. Jangan lupa dukungannya. Bersambung.